nih ikutan belajar bareng Lentera, harapannya teman-teman semakin kenal ya apa itu Lentera App. Dan juga barangkali ada teman-teman yang hobi nulis atau punya karya tapi belum selesai dan ingin diselesaikan atau punya karya lama dan ingin dipublikasikan lagi, teman-teman bisa banget submit karya teman-teman ke editorial@lentera.app melalui email. Dan juga kalau misalkan teman-teman ingin tahu lebih lanjut atau informasi-informasi di Lentera dan tanya-tanya mengenai submit karya, teman-teman juga bisa melipir ke Instagram di Lentera App. Seperti itu. Nah, baik teman-teman, seperti yang sudah teman-teman tunggu nih, bahwa kita akan ada webinar dengan tema Dinamika Industri Kreatif, Strategi Bertahan dan Berkembang, Penulis, Ilustrator, dan Pelaku Kreatif. Seperti yang teman-teman tahu juga bahwa pelaku kreatif ada banyak. Demand-nya di dunia digital dan juga khususnya sosial media ada banyak banget. Dan itu menuntut persaingan yang ketat juga. Apalagi jika pelaku kreatif tidak dibarengi dengan agensi atau ada platform yang menaungi seperti itu ya. Itu juga yang jadi alasan Lentera App berkolaborasi dengan Gengsi Surabaya. Nah, di sini pastinya Lentera juga mengajak berdiskusi dan menghadirkan narasumber-narasumber keren yang juga pelaku kreatif, ada penulis, ilustrator, dan juga sales eksekutif ya. Dan di sini harapannya teman-teman bisa dapat banyak insight dan juga dapat banyak tips dan trik bagaimana sih strategi bertahan dan berkembang. Nah, di sini aku mau say hi dulu sama narasumber kita, yaitu ada Mas Hendra Purnama, selaku penulis. Lalu ada Mas Haris Sodik, selaku ilustrator, dari Gengsi Surabaya juga. Hai Mas. Dan Halo, juga ada Mbak Kartina Mangningsi, selaku sales eksekutif di Lentera. Gimana kabarnya Mas dan Mbak? Baik? baik, sehat. Baik, sehat. Lumayan. Lumayan ya? Lumayan. Oke. Itu sebelumnya terima kasih karena Mas dan Mbak sudah mau terlibat dalam acara Belajar Bareng Lentera kali ini. Dan sebelum acara berlangsung dari penyampaian pemateri pertama, aku mau jelasin secara singkat rules acara pada pagi ini. Yaitu, karena kita online nih teman-teman, pastikan teman-teman memiliki koneksi internet yang stabil agar penyerapan materinya, Cailah, penyerapan materinya bisa semakin maksimal gitu ya. Lalu juga mohon matikan atau nonaktifkan suara teman-teman jika sedang mengikuti penyampaian materi dari narasumber kita nanti. Dan juga kalau ada pertanyaan nih, teman-teman bisa langsung chat aja melalui fitur chat di Zoom dan juga raise hand terlebih dahulu untuk nantinya kita akan berdiskusi lebih lanjut. Dan juga yang terakhir dan paling penting, jangan ninggalin acara sebelum acaranya benar-benar kelar nih, karena nantinya akan ada merchandise eksklusif dari Lentera untuk penanya terbaik, seperti itu. Oke, selanjutnya langsung aja kita ke penyampaian pertama dari Mas Hendra. Sebelumnya aku mau kenalin lebih dulu nih uh, tentang profil Mas Hendra. Mas Hendra ini adalah seorang penulis lepas yang menekuni karir sejak tahun 2004. Jadi udah lumayan lama ya, hampir 20 tahun ya Mas. Dan juga Mas Hendra berkomitmen untuk nggak membatasi dirinya pada jenis tulisan tertentu. Jadi Mas Hendra juga punya banyak kumpulan jenis karya seperti cerpen, novel, buku-buku, non-fiksi, audiobook, skenario film, animasi, film pendek, dan juga masih banyak lagi. Nah, ini ada filosofinya nih, menarik. Segala hal bisa jadi cerita, asal kita tahu menceritakannya. Jadi mungkin ini bisa diulik-ulik lebih lanjut nih oleh para peserta yang juga berprofesi sama, seperti Mas Hendra. Dan juga Mas Hendra saat ini pemegang sertifikasi BNSP untuk kategori buku non-fiksi, dan penulis skenario ini tinggal sekarang di Bandung. Jadi teman-teman yang ada domisilinya di Bandung, barangkali bisa say hi dan juga bertemu dengan Mas Hendra secara offline ya. Dan Mas Hendra juga berusaha rutin untuk bikin konten video di sosial medianya dan buka kelas-kelas menulis online serta menjalankan PT Pekerja Teks Komersial
sebuah perusahaan yang dibangun dengan tujuan untuk membuat penulis dan filmmaker bisa hidup dari karyanya sendiri. Seperti itu. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, silakan Mas Hendra. Oke, terima kasih Mbak Restu atas waktunya. Salam kenal buat teman-teman semua yang udah hadir. Iya tadi udah disebutin ya namaku Hendra, tinggal di Bandung dan tadi meluruskan aja. Siapa tahu ada yang kurang ini speakernya agak rusak. Eh, Nama aku bikin PT namanya Pekerja Teks Komersial ya. Tolong pekerja teks ya. Siapa tahu ada yang agak kresek-kresek gitu. Oke, jadi mm, memang tema hari ini tuh tepat banget ya, dinamika industri kreatif, strategi bertahan. Nah, cocok nih Lentera ngundang orang yang memang sedang berusaha bertahan di tengah gempuran-gempuran ini gitu. Saya yakin teman-teman juga punya, terutama yang ya nggak cuma penulis sih, kita-kita yang memang berkarya, pekarya-pekarya ini memang punya problem yang kurang lebih sama ya. Tapi memang saya akan banyak ngambil sudut pandang penulis untuk yang materi sekarang. Saya bisa share screen ya? Bisa, Mas. Silakan, Oke, Mas. siap. Saya mau share screen sebentar. Eh, yang materinya ini sebentar. Saya berapa menit ini, Mbak? Untuk 20 menit durasinya ya. 30 menit, Mas. Siap. Oke. Pendek kok ini pendek banget. Udah aman-aman kelihatan ya? Iya, kelihatan Mas. Oke, kiat survive menjadi penulis di masa kini. Tantangan, solusi, dan jual diri. Oh, jual diri itu penting, teman-teman. Itu bahasa, saya nggak menemukan kata yang lebih tepat. Gitu. Jual diri itu penting. Oke, kita masuk dulu ke problemnya ya. Itu problem yang juga saya temukan selama ya hampir 20 tahun nulis ya. Beneran ini. eh Tantangan kita sebagai penulis. Makin sini tantangannya makin gede. Kita bicara tantangan dulu deh, biar tahu ke depannya ada apa sih gitu. Pertama banjir tulisan di mana-mana. Kita udah tahu lah sekarang urusan kita bukan buku aja, ya kan? Ada platform nulis gitu. Tulisan-tulisan di grup di sosial media juga banyak yang bagus ya. Media juga bukan cuma media apa? Bukan cuma media yang offline kayak koran, majalah, media online juga banyak gitu. Banjir tulisan di mana-mana. Semua orang punya kesempatan untuk menulis. Artinya akan selalu ada kemungkinan karya kita mudah tenggelam di tengah konten yang banyak nih. Karya kita akan nggak ketemu gitu, nggak gampang ditemukan sama orang. Itu pertama. eh Udah karya mudah tenggelam. Poin kedua adalah persaingannya ketat karena penulis juga banyak yang bagus sekarang, banyak yang bagus. Eh, Bukan cuman bagus di tulisan. Ini saya jujur-jujuran aja. Dunia luar ini ya, banyak penulis yang tidak bagus dinulis, tapi dia bagus di jualan. Itu saingan juga itu. Banyak, banyak banget. Kayak karyanya kok tulisannya biasa aja, tapi like-nya sampai 2000 gitu. Loh, kok bisa gitu. Itu juga persaingan. Di sini saya garis bawahi peluang publikasi terbatas. Artinya ya itu, biasanya penulis-penulis yang udah bisa menonjolkan karyanya atau menonjolkan personanya itu akan menguasai area itu. Kalau dia misalnya penulis di sebuah platform gitu, dia akan terkenal di sana dan itu akan bikin kita agak sedikit sulit untuk menjebol menjebol posisi dia. Itu memang sekuat itu. Gitu. Terus kalau saya bicara proyek, proyek penulis itu sebenarnya banyak. Kementerian aja itu banyak banget buka proyekan menulis. eh
Pushbook itu banyak proyekan menulis. Follow aja IG-nya. Tapi ya itu, biasanya yang muncul penulisnya itu aja yang memang sudah tahu caranya bersaing di area itu. Akhirnya ya peluang jadi terbatas dalam artian maksud saya terbatas tuh lebih ke menjebolnya agak susah nih, masuk kering satu itu agak susah gitu. Tapi bukan berarti nggak bisa. Nanti kita bahas caranya ya di belakang. Ketiga, perubahan bentuk platform. Sekarang menerbitkan buku atau tulisan nggak melulu bergantung sama penerbit major misalnya. Nggak melulu tergantung sama koran, sama majalah. Nggak. Sekarang bukan lagi, yang masih hype itu ya platform menulis, platform online. Dan itu kehadiran platform online itu aturan mainnya beda banget sama yang offline-offline-nya beda banget. Kalau saya termasuk yang dulu anti sama platform online gitu, platform menulis. Sebagai orang yang tradisional yang mengalami nulis dari zaman harus nerbitin buku di major gitu, harus ngirim karya itu ke koran. Saya awal-awal menolak kehadiran platform online. Saya nganggap apa sih yang kayak gini gitu. Karena salah satu salah satu yang berubah dari kehadiran platform menulis online adalah konsep kalau di dunia nulis tuh ini menulis dengan pintu tertutup. Jadi kalau kita nih yang biasa memulai nulis dari zaman belum ada yang online itu kita biasanya draft satu itu nulisnya tidak ditunjukin ke siapa-siapa. Nanti ada waktunya di mana kita udah cukup pede, baru kita keluarin tuh karya itu disebut menulis dengan pintu terbuka. Artinya kita mulai tunjukin ke orang, mulai minta masukan dan sebagainya. Dengan kehadiran platform, dari awal penulis itu terbiasa menulis dengan pintu terbuka. Draft satu tuh udah diposting. Biasanya gitu. Draft satu nih, ketik, posting. Besoknya ketik lagi, posting. Ya itu gitu. Ya kehadiran itu tuh bikin saya agak nggak cocok dengan gayanya gitu. Tapi yang terjadi adalah lama-lama memang kita harus adaptasi. Bagaimana cara adaptasi nanti di belakang kita bahas ya. Yang pasti perubahan dulu. Nah, sekarang nih platform menulis online banyak. Saya nggak tahu ke depannya. Mungkin akan ada sesuatu yang lebih hebat lagi dengan misalnya teknologi AI dan segala macam. Mungkin nanti ada adaptasi baru nih yang perlu kita lakukan. Ya, ini tantangan juga. Yang terakhir tentu saja pendapatan fluktuatif. Ya, kalau orang kantoran mah enak ya, gajian gitu ya. 2 juta sebulan tuh udah pasti gitu, 2 juta. Kalau penulis enggak, pekarya freelance tuh enggak, beneran. Kadang dapat proyek kan duitnya gede, ini curhat aja sih, terus tahu-tahu 3 bulan nggak kerja gitu kan, ya lumayan lah. Nah, pendapatan fluktuatif ini ngakalinnya gimana? Tapi saya di sini bicaranya ngakalin ya, bukan auto, oh pasti dapat uang. Enggak, ini cuma ngakalin aja. Dengan cara Mas Hendra, pasti dapat uang. Enggak gitu, enggak. Kalau pasti gitu mas saya udah kaya sekarang. Udah ini saya zoomnya di jet pribadi kalau emang bisa kayak gitu sih. Enggak gitu ya. Oke, itu tantangannya. Banjir tulisan, persaingan ketat, platform berubah-ubah, sama pendapatan. Pendapatannya bikin stres, ini harus digarisbawahi banget ya. Kalau lagi miskin tuh susah nulis loh. Susah ya. Ide kreatif nggak mau keluar, nggak mau tuh. Jadi ini harus diperhatikan banget. Menulis itu lebih tenang kalau di rekening ada uang. Itu penting. Makanya saya taruh di sini di poin terakhir nih. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya. Nah, tar dulu. Ini saya sekalian mau jual diri. Oke. Masalahnya banjir tulisan di mana-mana. Oke. Solusinya adalah yang sudah saya lakukan. Jadi saya nggak ngomong pakai teori-teori jelimet macam-macam. Enggak, ini yang sudah saya lakukan aja selama 20 tahun ini adalah fokus pada genre atau tema spesifik. Ya. Fokus. Itu penting untuk persona. Persona tuh maksudnya gini. Oh, dia sih ahli nulis horor. Nah, mengejar itunya. Oh, kalau buku biografi sih suruh dia aja, dia tuh biasa nulis biografi. Bukan berarti dia seumur-umur nulis biografi, bukan berarti penulis itu seumur-umur nulis biografi. Enggak. Cuman dia terkenal sebagai penulis biografi. Artinya kalau ada proyekan nulis biografi, nah biasanya ke dia tuh.
untuk ngejar itunya aja persona. Kita fokus pada genre. Bukan berarti dia yang misi orang yang jago nulis biografi nggak bisa nulis yang lain, nggak juga. Cuman dia terkenalnya itu. Ini penting. Penting buat apa? Untuk ngambil ceruk. Kalau tadi saya bilang masalah terbesarnya adalah banyak persaingan, itu biasanya kita merasa banyak persaingan karena kita bermain di area yang banyak orang juga bermain di sana dan kita nggak punya spesialisasi gitu. Nah, coba cari spesialisasi. Eh, apa R.L. Stein yang horornya banyak itu dia pasti bisa nulis yang lain, tapi dia dikenal sebagai bapaknya horor gitu, seperti itu. Nah, kalau saya pribadi sih biasanya mainnya di romance atau psychological. Jadi buku-buku yang kayak konflik-konfliknya tuh lebih ke urusan psikologis lah, orang dengan gangguan kejiwaan seperti itu. Saya fokus terus di sana. Saya nulis novel itu biasanya urusannya ke sana, psychological atau romance. Eh, saya pernah nulis komedi pernah, tapi nggak fokus ke sana. Sampai sekarang saya fokusnya di romance dan urusan-urusan psikologi gitu, psikologis ya. Oke, sampai tapi pertanyaannya terakhir aja mungkin ya kalau ada pertanyaan. Oke, ini sih cukup jelas ya. Teman-teman cari, gali, ini kira-kira saya spesialisasinya di mana. Cari yang kira-kira, wah kayaknya tema ini belum banyak yang melirik deh. Misalnya di Indonesia nih, misal novel tema olahraga belum banyak. Saya sampai sekarang belum nemu tuh ada novel yang menceritakan seorang remaja Indonesia yang meniti karir sepak bola ke Spanyol. Belum ada, padahal itu potensial banget ditulis. Nah, coba tema-tema sport, perjuangan seseorang remaja jadi atlet lompat jauh atau atletik sampai dapat olimpiade itu belum ada di buku ya, saya bicara buku. Nah, coba tuh cari tuh gitu. Nah, siapa tahu memang rezeki kita di sana. Oh, kalau mau nulis tema-tema olahraga ke sini aja. Nah, udah dapat apa? Label itu aja udah asik tuh. Ya. Oke, ini yang masalah pertama, itu solusinya. Nanti kalau ada pertanyaan nanti ya di akhir aja. Kedua, peluang publikasi terbatas. Nah, ini yang tadi masuk dari moto hidup saya. Jadi semua hal tuh bisa diceritakan. Kalau saya percayanya itu ya, 20 tahun menulis membuat saya mikir bahwa semua hal tuh bisa jadi cerita asal kita tahu cara menceritakannya. Yang terjadi adalah biasanya kita sebagai penulis membatasi cara bercerita. Saya sih khusus novel, saya nggak mau bikin puisi. Ya nggak gitu juga sih. Saya sih mau nulisnya opini aja. Saya nggak mau nulis cerpen. Ya nggak juga, nggak gitu. Karena makin ke sini kita semua itu kan punya sesuatu yang ingin disampaikan ke orang lain. Nah, penerimaan orang lain kadang-kadang radarnya beda nih. Ada orang-orang yang lebih suka nonton film ketimbang baca buku. Ada yang sebaliknya, lebih suka baca novel ketimbang nonton film. Nah, bagaimana supaya kita bisa bercerita pada mereka? Ya udah ikutin maunya mereka. Saya nulis novel iya, nulis cerpen iya, bikin film iya. Saya udah baik jadi penulis skenario atau sutradara. Terus kemarin saya sempat bikin audiobook bareng sama Kemendikbud. Tapi memang baru satu ya. Tapi memang itu saya menemukan, oh iya ya, ada juga cara bercerita audiobook ya gitu. Untuk teman-teman yang tidak bisa atau tidak suka membaca, ya udah ini ada audiobook, ada opsi lain untuk bercerita. Karena saya mau bahas audiobook sedikit ya. Ketika menulis audiobook, saya belajar hal baru lagi bahwa apa yang di film atau di cerpen bisa ditulis dengan cara ini, di audiobook enggak. Misalnya apa? Karena saya mendapati bahwa semua pintu di dalam audiobook harus rusak. Maksudnya apa?
Kalau ada pintu ditutup, kalau di cerita-cerita pakai yang audio pasti pintunya bunyi, ngek gitu. Itu berarti oh semua pintu tuh harus bunyi engselnya ya kalau di audiobook gitu. Itu kan cara bercerita tuh. Saya nggak boleh bilang lalu pintu tertutup, nggak boleh, bisa ditambahin terdengar suara engsel. Nah itu kalau di audiobook itu kan cara bercerita kayak gitu. Ada hal baru yang saya pelajari ketika menulis macam-macam. Saya juga nulis sinetron teman-teman, ya. Saya masih nulis terakhir Ikatan Cinta. Ayo, nggak suka nulis nggak suka nonton sinetron minimal pernah denger lah Ikatan Cinta. Nggak, bukan saya aja, itu nulisnya tim ya sebelum teman-teman pada, oh ini yang bikin hidup Andini menderita, bukan saya aja, bukan. Ya saya tim ya, tim, tolong ya. Tapi sekarang udah tamat sinetronnya, alhamdulillah. Nah, dulu saya menghina sinetron. Dulu saya menghina sinetron teman-teman. Habis sinetron saya bikin tulisan di koran gitu. Ketika saya akhirnya terjun tahun 2019, saya menemukan oh sinetron tuh adalah cara bercerita juga ya. Ternyata sinetron tuh ya udah memang ada pangsa pasarnya. Ada orang-orang yang cocok diceritakan ala-ala sinetron. Kalau disuruh nonton HBO mereka kelabakan gitu. Ada orang yang kayak gitu. Oh ya udah. Saya nulis sinetron dan udah ikut berapa ya? 17 sampai 18 sinetron dan apa ya? Itu gaya lain lagi gitu. Lalu saya nulis non fiksi juga. Itu apa? Itu juga cara lain untuk menceritakan kegelisahan gitu dengan cara non fiksi. Yang terakhir tentu saja memanfaatkan platform apa? Platform membaca, yaitu untuk berbagi cerita ke orang-orang. Salah satu platform yang saya pilih kan Lentera. Ini kalau nyebut nama Lentera dapat bonus poin nggak? Waduh, Bonus waduh. poin. Nggak. Tapi memang saya punya 3 buku di Lentera dan saya melihat platform-platform membaca itu ya cara lain untuk bercerita pada orang. Ada yang mungkin nggak suka beli buku, lebih suka ke platform membaca, ya udah gitu. Ini ada pilihannya gitu. Jadi tolong pelajari berbagai cara, jangan pilih-pilih. Kalau yang tadi saya bilang di awal itu, di yang pertama itu genre, fokus pada genrenya. Kalau ini cara berceritanya gitu. Boleh nulis novel, cerpen, bikin film, audiobook, sinetron, tapi ya saya stay di romance. Oh, kalau romance mah ke Mas Hendra aja. Saya ngejar itu gitu. Ya, itu untuk mengatasi masalah peluang yang terbatas tadi. Ya, jadi mainin aja banyak. Dan ini semua bisa dipelajari kok. Ada kelasnya. Salah satunya adalah kelas yang saya ampuh, nggak promosi diri, nggak ada. Ada ininya, ada Google-nya banyak banget. Jadi ini bisa dipelajari. Bukan hal yang terlalu rumit kok, asal mau belajar. Oke, kita lanjut poin berikutnya. Ini masalah perubahan bentuk platform bercerita. Nah, ini juga yang saya bilang tadi perlu adaptasi. Solusinya gampang lah. Oh, kok gampang? Enggak, solusinya susah. Jangan gampangin sesuatu, jangan. Kita pertama amati dulu. Kalau ada perubahan platform jangan dulu ditolak, jangan mengulangi kesalahan saya dulu ya. Apaan platform menulis yang kayak gitu ceritanya murahan gitu? Enggak, jangan. Jangan. Apaan sinetron kayak gitu? Enggak gitu. Amati dulu. Kok ceritanya begini ya? Tapi kok cerita begini banyak yang baca ya? Banyak yang nonton ya? Ada apa nih? Amati dulu. Lalu pelajari teknisnya, karena di balik segala hal itu ada teknisnya. Oh, teknisnya begini, begini. Oh, cara menarik penonton atau pembacanya begini. Lalu usahakan terjun langsung. Terjun aja. Mau terjun sendiri atau lewat misalnya nyari nyari kerjaan atau nyari lowongan atau dibantu temen ya boleh, bebas. Yang penting coba terjun langsung, belajar caranya gimana. Kalau ternyata setelah belajar nggak cocok, ya udah. Yang penting kita pernah nyoba. Jadi salah satu hal yang saya tekankan juga ke teman-teman pekarya ya, yang freelance, kalau lihat hal baru itu jangan langsung ditolak, cobain dulu deh. Jangan sampai kita tuh nolak sesuatu, padahal kita cuma tahu kulitnya doang. Gitu. Ada kok beberapa, kayak misalnya gini, contohnya aja. Saya baru nyadar bahwa saya nggak terlalu jago di komedi setelah saya nyobain stand up komedi. Saya pernah jadi gabung ke stand up Indo Bandung. Pengen tahu. Itu kan stand up komedi kan cara bercerita juga, storytelling gitu kan. Kayak apa sih gitu. Ternyata naik panggung 3-4 kali kok nggak ada yang ketawa gitu. Wah ini ngebom nih, malah malu sendiri gitu. Dibayarnya nasi uduk aja bayarnya itu. Ya, oh ternyata memang saya belum cocok nih di sini.
saya baru tahu itu setelah terjun langsung gitu ya. Jadi karena tadi stand up comedy gagal ya, jadi saya sekarang eh, bermain di empat empat cara. Yang pertama saya menyampaikan cerita, menyampaikan story itu lewat gambar atau foto. Dulu saya pakai Instagram ya. Dulu Instagram cuma saya pakai untuk posting foto doang. Foto pribadi, foto keluarga, foto jalan-jalan, foto makanan gitu. Nah sekarang enggak. Oh ada ya cara menceritakan sesuatu, cara mengiklankan, cara jual diri lewat foto. Oh gini caranya ya di Instagram. Pelajari, googling, tanya-tanya gimana sih biar view-nya banyak. Tanya. Ya udah pelajari aja. Terus video, saya punya TikTok di 2018 teman-teman. Tapi baru 2023 lah tahun kemarin saya agak rutin posting video karena akhirnya saya ingin belajar. Oh TikTok tuh kayak apa sih gitu. Mungkin teman-teman yang lain banyak sini yang udah master banget di TikTok, saya belum. Karena itu tadi jangan ngulang kesalahan saya dulu anti sama kayak apaan sih TikTok isinya orang joget-joget gitu. Enggak. Coba amati dulu, pelajari teknisnya, cobain. Oh, setelah dicoba oh gini rasanya ya ternyata cocok nih ya udah jalanin sampai sekarang TikTok saya update mungkin 3 hari atau 2 hari sekali posting video gitu video pendek. Terus berikutnya tentu saja bercerita lewat teks. Kalau itu udah biasa ya, itu udah saya lakukan lama banget. Uh, Cuman tadi platformnya jadi beda-beda. Ada yang bentuk skenario film, ada yang berbentuk novel, cerpen, terus apa audiobook dan sebagainya. Sorry bukan audiobook, berbentuk ini platform menulis gitu. Nah terakhir tentu saja audio. Saya kan punya podcast juga. Ketika pertama kali belajar bikin podcast, ya itu saya mikir bisa nggak ya saya ini punya kelemahan besar yang bikin saya nggak pede. Dari dulu saya dibilang suara saya mirip perempuan. Ya, akhirnya saya nggak pede. Akhirnya saya nggak agak terlambat masuk ke podcast karena saya nggak udahlah. Tapi lama-lama saya mencoba akhirnya cocok, merasa cocok karena bermain podcast itu eh, mengandalkan suara aja tuh secara secara teknis produksi lebih mudah. Nggak kan kalau video kan beda ya, kalau kalau suara tuh lebih gampang gitu. Oh ya sekalian saya mau meluruskan ke teman-teman, podcast itu ya itu audio ya. Jadi sekarang tuh ada istilah yang salah itu kalau menurut saya podcast itu video. Oh saya bikin podcast ternyata bikin video. Bukan, podcast tuh audio ya. Tolong. Ini gara-gara Pak Deddy Kobuzer ini kayaknya ya, bikin podcast. Jadi semuanya bilang podcast tuh video. Enggak, bukan. Bukan ya, bukan. Podcast tuh audio. Oke. Jadi untuk mengatasi perubahan bentuk platform, adaptasinya itu amati, pelajari teknisnya, terjun langsung. Jangan ngulang kesalahan saya yang belum udah nggak mau, udah anti sinetron, anti apa? Enggak. Pelajari dulu ya. Oke, berikutnya. Nah, pendapatan fluktuatif ini, saya nggak bilang ini auto kaya teman-teman. Wah, ini pasti teman-teman bakal banyak dapat duit. Enggak. Cuman solusinya adalah intip setiap peluang uang. Jangan ragu ya. Eh, karena bukan cuman menulis apa? Bukan cuman menulis teks, jadi penulis aja maksudnya. Jadi kadang-kadang ada bentuk-bentuk kerjaan di mana kita jadi co-writer, uh, ghostwriting ya, ghostwriting. Dan terus terang kalau ghostwriting itu duitnya paling banyak ya, karena ada uang tutup mulut, ada uang tutup mulut. Oh, kita bantu seseorang nulis, bukunya terbit atas karya dia, atas nama dia, terus kita dikasih uang tutup mulut yang lumayan gede ya. Terus editing tentu saja termasuk peluang mendapatkan uang. Webinar, seminar, kelas itu udah jelas bikin kelas menulis ya gitu udah. Ya, terus platform dimonetisasi itu juga peluang mendapatkan uang. Kayak Lentera nih ada nih ininya apa? Monetisasinya ada duitnya loh di Lentera tuh kalau masukin karya ya semuanya masukin karya ke sini. 2 poin ya, 2 poin kalau nyebut Lentera. Terus tadi teman-teman kalau lihat ini, saya kalau dengar tadi saya dibacain, saya pegang sertifikasi BNSP untuk penulis non-fiksi sama penulisan skenario. Itu juga bagian dari peluang uang. Jadi sertifikasi adalah salah satu cara untuk
memperluas jaringan yang pada akhirnya juga endingnya memperluas potensi pekerjaan. Itu aja sih. Ya, oke? Jadi jangan batasin, oh saya mah hanya mau nulis naskah ke koran aja. Oh, enggak gitu. Enggak, banyak peluang yang lain. Diintip-intip aja, dipelajari, diamati caranya, dan dicoba. Terakhir, strategi jual diri. Ini saya sedikit lagi, bentar lagi ya. Strategi jual diri. Dari semua yang teman-teman lakukan tadi, itu akan lebih berhasil kalau teman-teman bisa jalanin 4 hal ini. Media, komunitas, event, produk. Jadi, Baras tuh boleh ngomong politik nggak? Boleh, Mas? Boleh ngomongin politik nggak? Iya. Boleh ya? Nggak kampanye kan? Oh Silakan, enggak, silakan. Sudah enggak, lewat kan? saya enggak akan memihak ke siapapun. Iya, iya. Oke, ntar saya mau nyentil politik sedikit. Oke, pertama yang media itu adalah teman-teman pertama gunakan media sosial yang cocok. Ini untuk media ya. Karena kita semua tuh punya jodoh yang beda-beda. Ada yang orang lebih cocok di Twitter, cocok di Facebook, Instagram, TikTok, apapun. Jadi cari yang kira-kira engagement-nya paling tinggi. Oh, saya sih anaknya main di Instagram. Oh ya sudah, mainlah di sana. Terus eh, posting sesuatu yang nanti saya balik dulu ya, yang berkaitan dengan produk apa yang kelak akan kita jual. Kalau kita akan jual buku, ya udah posting sesuatu yang berkaitan sama literasi. Setiap hari kalau bisa di media tersebut. Goalnya apa? Goalnya bukan uang. Goalnya bukan uang. Salah kalau teman-teman di sini udah berharap uang atau engagement atau monetisasi. Jangan. Tapi bikin orang-orang komentarnya gini, ih kamu eksis banget ya sekarang. Wah, mukamu tuh muncul terus tuh di timeline aku. Nah, yang di goalnya tuh itu. Cari media sosial yang cocok dulu. Kalau media sosial bisa lebih, jadi kita bisa masuk TV, ya bagus. Itu media juga. Itu kekuatan media juga. Pertama, jadi media. Perkuat medianya dulu. Jadi kalau punya sosial media tuh ya pakai gitu. Jangan 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 males posting, pakai aja. Yang penting posting aja dulu. Jangan peduli sama kata-kata orang. Wah si Hendra ini mukanya jelek. Jangan, enggak ada. Biarin aja. Oke? Pertama, gunakan media sosial yang cocok. Bermain di sini. Yang konsisten. Konsisten terus. Terus berikutnya, komunitas. Nah, kalau untuk urusan komunitas, nanti ada yang lebih jago nih soal komunitas di sini. Kalau saya simpel aja, dari para penikmat media sosial kita, itu akan terbentuk komunitas, community, orang-orang yang menunggu karya kita. Itu akan kalau kita memang medianya cukup konsisten, komunitas komunitas ini akan terbentuk dengan sendirinya. Oke? Apa kalau saya nggak bikin komunitas gimana? Nggak apa-apa. Boleh gabung di komunitas yang udah ada. Saya juga gabung di beberapa komunitas. Saya jadi anggota Forum Lingkar Pena juga gitu. Masuk ke karyawan film dan televisi juga gitu. Nah, tujuannya apa? Eh, menambah jaringan, menambah teman, dan menambah orang-orang yang menunggu media kita. Kita posting ini, kalau nggak ada yang nonton kan nggak enak juga ya. Nah, cara bikin orang nonton itu antara lain dengan bikin komunitas atau bergabung di komunitas gitu. Jangan coba-coba bikin komunitas kalau media belum kuat ya. Jangan tahu-tahu ngajak orang, gabung yuk di komunitas saya. Ya kamu siapa? Biar mereka lihat dulu isi media kita, baru mereka yang memutuskan untuk mau gabung ke kita atau tidak gitu. Setelah media kuat, komunitasnya kuat, berikutnya event. Orang-orang yang sudah menggemari karya kita sudah tergabung dalam komunitas, dalam tanda kutip ya, komunitas penggemar kita, dibina dengan event. Event tuh banyak. Bisa bikin giveaway buat mereka, bisa bikin webinar, seminar, kelas nulis, macam-macam. Ini termasuk event. Ini termasuk eventnya seorang Hendra Purnama, ini termasuk gitu. Untuk mungkin ada beberapa orang yang kenal saya, pengen ikut ke sini, ya tuh yuk, yuk gitu. Itu event. Jadi ketika medianya sudah kuat, sudah punya orang-orang yang membentuk suatu community, jaga mereka dengan event. Bikin event untuk mereka. Mau gratis, mau berbayar, terserah teman-teman. Saya kan nggak tahu planningnya. Setelah 3 itu kuat, media, komunitas, event, baru kita bicara produk. Begitu orang ngumpul, begitu orang kenal kita, begitu orang tahu kita nih jagonya di mana, baru saya punya buku nih, gitu.
secara teori seperti itu. Banyak orang yang penulis-penulis terutama yang hanya berpikir dalam hidupnya itu jual buku. Yang penting nulis buku. Lupa ngebangun yang media, yang komunitas, yang event. Akhirnya ketika bukunya nggak laku, mereka bingung. Kok nggak laku ya? Ya iyalah, orang nggak kenal kamu, orang nggak tahu kamu siapa gitu. Nah, eh, salah satu ini kenapa tadi saya minta izin sedikit aja ya. Eh, Fenomena terdekat itu masih ada waktu sedikit lagi. Fenomena terdekat dari strategi ini, media komunitas event produk adalah Komeng. Itu yang paling ini. Komeng ketika kita buka surat suara DPD terutama yang di Jawa Barat tuh kaget lihat foto Komeng. Akhirnya dia dapat 2 juta suara kalau nggak salah. Komeng kita tahu medianya udah kuat banget. Ini hasil kemenangan dia di DPD kemarin itu hasil hasil tabungan media dia selama ini dari zaman wah spontan uhui terus main film segala macam masuk koran sosial media podcast vlog segala macam kuat media dia komunitas penggemar dia sudah ada terus ikut event dia banyak akhirnya orang akan sampai ke titik produk di mana Komeng jualan apa aja laku. Komeng jualan komedi laku, jual film laku, Komeng jualan politik laku. Karena apa? Tiganya udah jadi media komunitas event gitu. Kalau di dunia penulisan, sorry, ini sih pandangan saya ya. Salah satu yang udah jadi itu Mbak Asma Nadia kalau teman-teman tahu. Mbak Asma Nadia itu medianya kuat, komunitasnya kuat, eventnya kuat, produknya saya melihat kalau kayak Mbak Asma dia jualan apa aja udah laku. Dia ngeluarin buku laku, ngeluarin film laku gitu, ngeluarin produk apa platform laku kan KBM ya salah satunya itu laku karena ya tiganya tuh sudah kuat. Akhirnya ketika udah jadi produk mau produk apa aja, saya sih nggak peduli. Yang penting yang nulis si ini, yang bikin si ini gitu. Ya itu dari semua strategi yang saya kasih tahu di awal, saya minta teman-teman fokusin cara jual dirinya di sini. Perkuat media, dari media akan membentuk komunitas, jaga member komunitas dengan event, baru terakhir jualan produk. Pada akhirnya produknya bisa apapun. Mau buku boleh, mau kelas menulis boleh, mau apa, mau film boleh, mau apapun boleh. Yang penting 3 tadi udah jadi. Itu mungkin strategi survive dari saya untuk masa sekarang. Nanti kalau ada pertanyaan, ada yang mau belum jelas, ada yang mau menyanggah, ada yang memberi masukan tambahan, silahkan. Saya kembalikan ke Mbak Restu. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Mas Hendra. Banyak banget dapat insight ya teman-teman di sini yang barangkali juga penulis atau ilustrator yang barangkali juga mau menulis gitu ya. Jadi tertarik. Kurang lebih aku persingkat dari 30 menit yang materi yang dibicarakan Mas Hendra itu kurang lebihnya adalah bahwa menjadi penulis itu juga perlu mengeksplorasi ya banyak platform atau banyak bentuk tulisan dan juga tidak membatasi diri dalam menulis baik itu platform untuk secara fisik buku fisik atau platform-platform digital seperti di Lentera App juga gitu ya. Nah, makasih banget Mas Hendra atas penyampaian materi pertamanya. Mudah-mudahan teman-teman di sini bisa langsung terdorong untuk melakukan tips-tips atau metode-metode survive tadi ya. Nah, berikutnya aku masuk ke pemateri yang kedua. Ada Mas Haris Sodik. Di sini aku mau bacain singkat profil Mas Haris. Mas Haris ini adalah seorang ilustrator yang lahirnya di Lamongan, tapi sekarang udah tinggal menetap di Surabaya dan punya gelar dalam seni rupa. Saat ini juga Mas Haris bekerja full time di perusahaan penerbit GEM. Selain itu, Mas Haris juga bekerja sebagai freelance ilustrator dan banyak memberikan kelas ilustrasi pribadi dan juga aktif di anggota komunitas ilustrasi di Surabaya yang juga jadi kolaborator acara BBL kali ini yaitu Gengsi Surabaya. Yang Gengsi Surabaya ini juga punya lebih dari 700 anggota dan selama berkarir Mas Haris telah memiliki pengalaman bekerja sama baik dengan klien di dalam negeri ataupun di luar negeri. Nah, langsung aja aku panggil Mas Haris, silakan berbagi kepada teman-teman apa aja sih strategi bertahan dan berkembang
bagi pelaku kreatif, khususnya para ilustrator. Silakan Mas Haris. Sepertinya Mas Harisnya terlempar ya. Halo, Kak Sela bisa dibantu? udah udah masuk belum suaraku? Oke, sudah. Udah ya. Tadi ada Ya, problem dikit di jaringan. Oke, teman-teman kenalin, saya Charis. Ini langsung share screen aja ya boleh untuk Mas. uh, oke, bentar, bentar. Jadi saya di sini ngobrolnya mungkin materinya lebih santai ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol seputar ilustrasi aja. Nah, di sini mungkin saya lebih ke sharing perjalanan pribadi. Nanti mungkin ada yang poin-poin yang menarik itu bisa dijadikan apa ya, pelajaran tambahan gitu ya buat teman-teman di sini. Pertama, belajar gambar digital. Jadi saya dulu tuh sebenarnya nggak bisa gambar ya. Jadi nggak punya skill gambar, cuman suka lihat gambar. Jadi akhirnya mungkin eh, kuliah itu ngambil jurusannya seni rupa. Jadi rencananya biar bisa belajar kayak gitu. Nah, di tekan kuliah itu mulai masuk ke gambar digital gitu. Lalu mencoba fokus di dunia ilustrasi. Jadi sebelum ke ilustrasi, saya tuh nyebarnya kemana-mana kalau visual ya kan. Jadi kayak masuk digital branding kayak gitu, terus eh, eh, 3D desain dan lain sebagainya. Nah, lalu di titik tertentu saya ngambil ini setelah lulus kuliah ya. Jadi kan kita dituntut kerja ya. Jadi nyoba jualan jasa offline maupun offline. Offline atau online ini biasanya kita tuh kalau yang masih awal-awal belajar gitu ngertinya kan kayak jual gambar potret gitu-gitu kan ilustrasi pakai gambar tangan, kertas di figura kayak gitu. Nah, dulu tuh ya kan terima kasih. Nah, terus eh, setelah offline ada juga yang pakai online itu kayak platform-platform baik di Indonesia ataupun luar negeri itu saya masukin semua nyoba sini situ gitu. Nah, tebaranjo lah istilahnya ya. Dan karena kan kita nggak tahu rezekinya di mana kayak gitu. Jadi pada waktu itu saya tebaranjo ke semua platform yang aku tahu untuk freelance kayak gitu. Lalu ikut beberapa kontes. Jadi salah satu cara biar kita nge-up gitu dan dilirik sama klien mungkin gitu. Nah, kita tuh ikut beberapa kontes. Dulu pas awal-awal pasti sering kalah ya kan. Jadi kayak cuman dari kekalahan itu kita itu belajar gitu. Yang kurangnya di mana kayak gitu-gitu. Ini salah satu contoh yang dapat juara waktu itu. Ini ilustrasi sponsornya dari Wacom. Mungkin ini saya bantu ini ya ngasih trik ya. Jadi waktu itu temanya tuh tentang eh, budaya lokal yang ada di lingkungan kalian. Jadi karena saya di Lamongan, saya makainya budaya lokal yang ada di Lamongan. Jadi bisa budaya lokal, hantu, pokoknya karakter-karakter yang ada di lokal kalian itu diilustrasiin kayak gitu intinya. Nah, kalau kontes biasanya tuh kita itu seenggaknya kita itu harus beda dari yang lain itu satu. Jadi kita itu gimana caranya biar bisa menonjol dari yang lain. Biasanya kalau misal nih bikin budaya lokal gitu kan, tema-tema lokal. Nah, yang terbesit dari teman-teman biasanya hantu lokal, terus habis itu mungkin cerita-cerita rakyat kayak gitu. Nah, saya tuh pengennya yang beda gitu. Jadi makanan yang pakai ada orangnya dan kebetulan bentuknya lucu gitu, menarik gitu. Ini bener-bener saya post kayak gini, ada soto ayam Lamongan, menu-menu saya kasih di situ. Jadi kan kayak mereka langsung notice gitu ya, seenggaknya 1.1 notice. Terus eh, habis itu saya masuk apa namanya dapat juara kategori terunik kalau nggak salah.
lalu dapat dari Wacom satu kayak gitu, satu device. Ini mungkin salah satu cara ya biar kita bisa menang di salah satu kontes. Lalu ikut pameran dan event. Jadi cara eksistensi kita di dunia visual ya biasanya ikut pameran dan event. Ini tuh sebenarnya banyak banget kalau di Indonesia ya. Apakah pameran atau ikut event dapat langsung klien? Nggak tentu. Jadi seenggaknya kita tuh punya portfolio untuk dilirik dari klien. Oh ternyata si Charis ini aktif ya di event, di pameran kayak gitu-gitu. Seenggaknya itu. Jadi brand kalau mau masuk itu mereka nggak apa ya nggak resah gitu. Udah jelas gitu. Oh ini dia ada track recordnya di sini gitu. Jadi untuk rekam jejak lebih tepatnya. Lalu untuk kan saat ini aku freelancer, freelancer di platform Fiverr.com. Mungkin teman-teman yang apa ya, yang anak-anak ilustrator atau anak-anak visual kayak desain grafis kayak gitu mungkin familiar lah kalau ikut freelance itu biasanya salah satunya di Fiverr karena memang marketnya lumayan gede ya. Soalnya kelasnya internasional dan lainnya juga kebanyakan luar negeri gitu. Lalu ilustrator pantau gambut. Jadi ini balik lagi ke yang tadi ikut kontes gitu ya. Jadi si Pantau Gambut ini awalnya bikin kontes, terus kebetulan di situ aku lolos nih gitu. Jadi lima ilustrator diseleksi. Habis itu kita dapat proyekan nih, proyek bareng sama tim Pantau Gambut lah. Setelah Mohon maaf, Mas, proyekan Mas Haris selesai kayaknya suaranya itu kurang stabil. karena Baik, kita tunggu dulu ya. halo, Em, halo, iya, Mas. masuk enggak? Suaranya ini apa kurang jelas. Atau mungkin Mas Haris bisa matikan kamera. Oke, sebentar ya teman-teman. Kita tunggu. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan, baik untuk Mas Hendra atau Mas Haris, atau juga nantinya ada Mbak Kartina, teman-teman bisa drop pertanyaan di kolom komentar atau nanti kalau mau berdiskusi secara langsung sama ketiga narasumber kita juga bisa raise hand terlebih dahulu. Oke, sambil nunggu mungkin bisa sambil nunggu Mas Haris mungkin bisa aku bacain pertanyaan yang untuk Mas Hendra ya. Di sini ada pertanyaan dari Andini nih untuk Mas Hendra. Mas, gimana sih awal mula Mas bisa masuk jadi penulis film atau sinetron? Gimana tuh, Mas Hendra? Mungkin bisa dijawab? Langsung jawab aja nih. Iya, boleh, boleh. Oke. Sambil nunggu Mas Haris ya. Ya. Eh, awalnya masuk dunia film. Oh iya, saya tahu teman-teman juga pasti banyak yang ini ya, pengen juga lah gitu ya masuk. Oke, eh, awal masuk jadi penulis film itu komunitas. Jadi saya nyari komunitas film lokal di Bandung. Itu komunitas. Di sana belajar nulis skenario, lalu setelah itu mulai tuh ada jaringan-jaringan ke orang-orang yang memang sudah dari industri, punya teman. Saya bikin masuk komunitas film itu 2007 loh, tapi baru diajak sama orang itu 2019. Dra, butuh ini penulis skenario sinetron mau ikut nggak? Oh mau gitu. Jadi komunitas. Kalau Waktunya sendirian itu cukup agak lama ya, Mas? iya karena kan tadi dua hal. Yang pertama saya memang belajar dulu, yang kedua kan saya Betul. anti sinetron dulu.
Apa itu sinetron? Sampah, sampah. Enggak. Itu uang ya, tolong. Kalau kita fokusnya adalah pengen berbagi cerita dan dapat uang, sinetron termasuk salah satu yang bisa dipertimbangkan. Gitu. Jadi awal mula komunitas. Kalau sendirian susah. Sip. Oke, jadi tadi Andini mungkin terjawab ya. Jadi Mas Hendra itu bermula dari komunitas dan komunitasnya pun butuh waktu yang cukup lama ya dari 2007 sampai 2019 baru akhirnya bergabung menulis naskah gitu ya. Lalu ini ada thank you katanya Andini Mas. Oke, sama-sama. Lalu ada ini nih, Sofian Kurniawan nanya, Mas Hendra, tadi kan Mas bilang kalau kita mesti coba banyak hal lebih dulu. Yang jadi pertanyaan adalah, gimana kita bisa tahu kalau kita betulan nggak cocok atau justru mager aja nih, gitu. Jadi Sofian nanya terkait dengan pernyataan Mas Hendra bahwa kita nyoba banyak hal dulu, tapi melihat batasan antara kita memang betulan nggak cocok atau justru mager aja tuh gimana? Ya, kita nyoba dulu. Gimana kita tahu kalau kita betulan nggak cocok? Simple sih. Saat kita baru mencoba sesuatu, kita akan nemu hambatan yang gede yang kita nggak tahu jawabannya. Kayak tadi saya stand up comedy, udah 4 kali 5 kali naik panggung kok nggak ada yang ketawa, itu hambatan banget. Pertanyaannya, saya pertanyakan di diri sendiri, saya mau nggak terus berjuang sampai nemu solusi dari problem ini. Kalau kita ngerasa nggak mau, ya udah berarti kita nggak di sana. Tapi kalau kita ngerasa tertantang, kita happy. Nah, misalnya gini, nulis novel nggak beres-beres, tapi kita ada tantangan, aku harus beresin ini. Gimana caranya? Nanya, kita tahu-tahu bergerak, nanya ke senior lah, ikut komunitas nulis lah, googling. Nah, itu berarti kita emang happy untuk menyelesaikan problem di sana. Nah, mungkin itu memang jalur kita gitu. Tapi kalau kita nggak happy ngerjainnya, merasa ada tantangan sedikit, pengen mundur dan memang tiba-tiba beneran jadi mager gitu ya, ya kayak saya tadi, udah nggak lucu, udah gitu, ya udah mungkin emang bukan di situ arah gitu. Kalau saya sih indikatornya itu, pas ada masalah kita happy nggak nyelesainnya, mau berjuang nggak nyelesainnya. Kalau mau terusin, kalau enggak ya udah gitu. Oke, makasih Mas Hendra untuk jawabannya. Semoga terjawab ya untuk Kak Sofian Kurniawan. Nah, di sini udah ada Mas Haris lagi nih. Boleh, Mas Haris? Silakan dilanjutkan. Halo, maaf ya tadi ke cancel. Jadi sinyalnya agak sulit. Ya, oke Mas. Mau di-share screen lagi? Tadi sampai mana ya kedengarannya? Selanjutnya, Mas. Iya, sampai 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 sini ya. pameran tadi. Iya, kesibukan saat ini. Benar-benar. Ya. Jadi ilustrator pantau gambut tadi udah ya. Jadi Iya, sudah. jadi habis itu aku ada kontrak jangka panjang gitu ya sama tim ilustrator pantau gambut. Lalu yang ketiga itu leader 4 ilustrator. Jadi eh, kebetulan kemarin awal tahun ya dapat klien lumayan gede dari US. Jadi dia minta gambar-gambar, sebenarnya gambarnya sederhana kayak gini, cuman kuantitinya banyak gitu. Jadi saya nggak bisa nge-handle sendirian. Akhirnya bikin tim dadakan gitu, 4 ilustrator. Nah ini mungkin apa ya, saya ngambilnya dari teman-teman komunitas juga gitu. Kebetulan udah kenal dan udah tahu kualitas karyanya kayak apa gitu kan ya. Lalu yang keempat ada kelas privat. Jadi sebenarnya saya juga buka kelas privat gitu, face to face bukan online. Jadi face to face di sekitar Surabaya aja gitu. Ini salah satu contoh apa ya peserta kelas privat gitu, bikin gambar anatomi. Lalu agak curhat dikit, jadi sukanya jadi ilustrator ya. Jadi dapat klien itu pasti kita semua juga seneng lah ya dapat klien gitu. Lalu ada best best momennya juga, tanpa revisi cuan gede gitu, terus caranya cepat gitu. Jadi mungkin ini kalau di apa ya, anak-anak freelance klien kayak gini tuh agak-agak mitos gitu, agak sulit dicari gitu. Jadi kalau dapat klien kayak gini
saranku di keep gitu, dijaga. Lalu karya terpampang. Jadi kita biasanya kalau teman-teman ilustrator tuh lebih suka karyanya yang dipampang daripada orangnya gitu kan ya. Jadi misal pernah itu dapat klien dari Kanada gitu bikin ilustrasi packaging, beberapa packaging gitu, 5 atau berapa. Nah, selang beberapa bulan saya tuh iseng gitu ngecek ke websitenya dia gitu, dan ternyata semua produk yang pakai karya saya itu sold out gitu. Nah, itu kan kayak senangan sendiri kan ya buat kita itu untuk ilustrator. Lalu eksplorasi. Jadi ini mungkin saya pribadi. Jadi misal nih, ketika saya dapat project bikin board game, bikin ilustrasi-ilustrasinya di sana, terus otomatis kita kan eksplorasi ya. Misal tema board gamenya tuh tentang mental health gitu. Terus audienya atau pemainnya itu SMP, SMP, SMA, mungkin sampai umur 30 ke atas gitu. Nah, itu kan otomatis kita tuh riset gitu, baca buku yang ada kaitannya sama mental health, terus psikologis, kayak gitu-gitu kan. Nah, itu mungkin serunya jadi ilustrator bagi saya pribadi kayak gitu. Jadi nggak cuma belajar gambar, dan juga belajar hal-hal yang lainnya. Lalu dukanya ini jadi ilustrator, ya biasalah ya, sepi project, kebalikannya yang tadi gitu. Pernah, ya kan freelance ya, kita semua tahu freelance tuh ya emang kayak gitu, kayak angin gitu. Jadi kadang rame, kadang sebulan 2 bulan nggak ada proyekan gitu juga pernah. Jadi gimana caranya kita bisa bertahan gitu ketika sepi project. Lalu bad moment, ini kebalikannya yang tadi, ada revisi terus, cuannya tipis, terus cairnya yang nggak tahu kapan. Ini saran aku mungkin kalau bisa dihindari klien kayak gini kalau bisa. Kalau kepepet mungkin sepi project ya mungkin diambil lah tipis-tipis. Lalu dunia seni kurang dihargai. Ini secara pengalaman pribadi ya. Dulu aku pas awal masuk kuliah seni itu banyak yang mempertanyakan gitu, baik keluarga besar atau tangga gitu ya, lingkungan sekitar tuh. Ini sih Charis ngapain sih gitu, kuliah di seni gitu. Memang nanti lulusnya mau jadi apa kayak gitu, ya kan? Nah itu kebanyakan pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang orang awam di dunia seni biasanya kayak gitu. Lalu dikira tetangga punya tuyul gitu juga kadang, apa ya, kita juga pernah mengalami kayak gitu. Jadi kalau belum cuan dipertanyakan, pas lagi cuan juga dipertanyakan gitu. Itu si Aris bisa beli ini itu kerjanya apa sih Bu gitu. Pernah aku diceritain ibu kayak gitu. Tetangga tuh nanya, kerjanya apa sih Bu gitu. Bisa renovasi rumah kayak gitu-gitu. Terus ibuku jawab, ya itu Pak, apa kerjanya gambar kayak gitu. Loh, emang gambar bisa dapat uang gitu katanya. Ya mungkin kayak gitu-gitu sih. Lalu tantangan ilustrator. Ini tuh biasanya ideasi. Ideasi itu kebanyakan kalau teman-teman yang masih awal nyemplung ya, nyemplung ilustrator gitu, terus dapat klien baru. Kita tuh bingung biasanya mau memvisualkan brief dari klien. Jadi kliennya minta ini gitu, panjang gitu. Kadang aku nerimanya tuh sampai kayak PDF berapa halaman gitu. Nah, itu tuh cara ideasi yang enak menurut saya pribadi itu dipretelin satu-satu gitu. Jadi misal PDF-nya panjang nih, nah itu kita ambil poin-poinnya, di poin-poin itu nanti kita visualkan. Contoh pakai ini teks tantangan ilustrasi. Tantangan, jadi kita tafsirkan satu-satu. Bisa tantangan itu kalau divisualkan bisa jadi monster, bisa jadi gunung yang tinggi gitu kan, curam kayak gitu-gitu. Nah, itu nanti kita visualkan gitu. Contohnya di samping kayak gini ada naga gitu kan, bisa jadi sesuatu monster gitu ya, tantangan. Lalu ilustratornya itu cewek yang kecil ini mungkin pedangnya diganti pakai pulpen atau pensil kayak gitu. Nah, itu kayak gitu tuh caranya, ideasinya gitu. Ditarik per poin, lalu divisualkan, lalu sisanya pemanis kayak pohon, warna-warnanya, tone warnanya dibuat agak misterius kayak gitu. Sisanya nyusul kayak gitu. Selanjutnya ada konsisten. Ini biasanya
problemnya nggak cuman pemula sih, untuk yang menengah sampai profesional juga kadang kita tuh kan gambar mau nggak mau ada moodnya ya, naik turun gitu. Cuman gimana caranya kita nge-counter mood tersebut gitu. Anggap aja kita tuh, misal kita lihat kayak atlet gitu. Atlet kan mereka kan disiplin ya, pagi gitu jogging, latihan dan lain sebagainya, nanti sore apa gitu, terus paginya gitu lagi ada target yang dikejar. Nah, ilustrator atau teman-teman apa seni pada umumnya itu kalau bisa mentalnya tuh kayak gitu gitu. Kalau menurut aku pribadi. Jadi kita tuh bukan mentang-mentang di dunia seni terus seenaknya sendiri gitu, tergantung mood enggak juga. Jadi kita tuh juga digembleng gitu. Karena apa? Karena emang kompetitornya banyak gitu. Makin ke sini kan ilustrator juga di Indonesia makin rame ya untuk tahun-tahun ini gitu. Nah, itu salah satu yang menurut aku bisa jadi pemenang, yaitu konsisten. Jadi kayak tiap hari latihan, tiap hari upload karya, tiap hari cari klien kayak gitu-gitu. Mungkin nanti teman-teman yang nggak fokus biasanya tuh pupus di tengah jalan. Lah tergantung kitanya mau seberapa bertahan sampai dapat klien yang lumayan besar, pengalaman yang banyak kayak gitu. Lalu market. Kalau kita ya kayak freelance gini, itu kan harus multi talent ya. Jadi ilustrator, jadi anak marketing, jadi manajemen gitu-gitu. Jadi side jobnya banyak untuk jadi satu orang. Nah, ini biasanya teman-teman tuh kurangnya di market. Jadi nggak bisa ngejual karyanya sendiri gitu. Nah, itu tuh biasanya untuk solusinya tuh kita lihat dulu nih, kayak kita tuh cocoknya dijual kemana kayak gitu. Jadi eh, misal semua klien itu butuh gambar yang bagus banget gitu, enggak juga. Ini kayak profil aku, gambar jeruk ini ya, jeruk kayak gitu. Itu juga banyak yang minat kayak gitu. Jadi nggak harus yang detail banget kayak gitu. Nah, tergantung kitanya bagaimana cara ngejual karya-karya tersebut. Lalu art block atau malas. Jadi biasanya kalau kita konsistennya terlalu kenceng ya, tiap hari latihan terus kayak gitu, atau ngerjain project terus. Nah, itu ada kalanya kita tuh ngerasa art block. Art block tuh kayak misal sebulan gambar terus atau 2 bulan tiba-tiba nggak pengen gambar beberapa hari gitu, 1 atau 2 hari gitu. Kita bener-bener nggak mau gambar gitu. Atau eh, malas gitu. Jadi kita kudu bisa bedain. Kalau malas tuh biasanya tuh eh, gambarnya nggak sering, terus lebih ke malas gambar kayak gitu. Nah, itu ada dua opsi yang berbeda. Jadi kita harus ngerti dulu kita ini art block atau malas kayak gitu. Device dan skill. Jadi eh, kalau device dan skill ini, device nggak terlalu ngaruh ya. Jadi dulu saya pertama-tama jadi ilustrator tuh gambarnya di handphone dulu tuh. Karena belum ada budget buat beli device yang lebih tinggi, gambarnya di handphone, pakai jari. Itu ngirimnya sama kayak klien-klien luar negeri tuh saya gambarnya pakai di HP dulu tuh. Ditabung, beli device yang menurut aku lebih cocok kayak gitu, dan mencoba ngupgrade skill. Jadi untuk device dan skill itu device-nya nggak terlalu ngaruh. Yang pentingnya tuh di skill. Nanti kalau skillnya udah ada, klien ada, nah nanti device-nya pasti nyusul kayak gitu. Yang penting kita mulai aja dulu gitu. Kadang kan kita terlalu takut ya nanti gambarnya jelek, nggak dapet klien, bla 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 gitu. Nggak juga gitu. Tergantung pinter-pinteran kita nyari kliennya. Lalu komunitas, benci jadi suka. Jadi saya dulu tuh bener-bener anti gitu sama komunitas. Ngapain orang-orang bergerombol gitu kan, kayak kayak nggak punya power aja kayak gitu. Nah, setelah saya nyemplung ke komunitas, ternyata pemahaman kayak gitu tuh bener-bener salah gitu. Jadi di komunitas tuh kita yang udah gede, jadi makin gede lagi kayak gitu. Dan mungkin apa ya, banyak berkaca dari ilustrator-ilustrator lain.
Lalu gengsi SBY. Jadi ini untuk sebenarnya di Surabaya saya ikut komunitas tuh banyak. Komunitas ilustrator tuh banyak, ada gengsi, ada bara, Legion, terus ada SPK. Jadi dan mereka punya ciri khas mereka masing-masing kayak gitu. Nah, untuk di gengsi sendiri kita tuh tiap 2 sampai 3 minggu itu ada meet up. Jadi ketemu langsung face to face gitu antar antar ilustrator. Biasanya yang ikut 20 sampai 40-an orang gitu. Kita acaranya weekend. Jadi pas hari Minggu gitu kita ngumpul di kafe tertentu. Ya kita di situ berkembang bareng gitu intinya. Kayak minta kritik, dan saran sama teman-teman. Terus kadang kita collab gitu ya, ada yang ngerjain project bareng. Terus kadang ada bos gitu ya, kayak misal mereka tuh nyari talent gitu, diam-diam tiba-tiba masuk ke komunitas, pulang bawa karyawan kayak gitu juga ada. Jadi eh, apa ya, banyak hal gitu yang ada di komunitas kalau kita ngadain meet up, kumpul-kumpul kayak gitu. Lalu ini manfaat komunitas sebenarnya komunitas mirip-mirip ya. Cuman mungkin di gengs itu kita ya itu mungkin lebih ada meet up rutin terus ngobrol bareng bla 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 gitu. Lalu kita tuh bisa dapat relasi banyak kayak gitu. Jadi yang awalnya kita misal aku suka bikin komik nih. Nah, di situ tuh biasanya ada anak-anak eh, ilustrator komik lainnya. Nah, di situ kan kita otomatis ngobrol ya. Jadi kayak, oh kamu biasanya marketnya di mana? Terus style kamu kayak apa? Cara berceritanya bla 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 bla. Punya aku bagus nggak? Kayak gitu-gitu. Lalu di persaingan. Jadi ini dalam artian masih positif ya persaingan. Jadi kayak misal si A nih nggak pernah nongol gitu beberapa bulan. Tiba-tiba nongol, karyanya udah makin bagus aja nih gitu. Nah kita tuh otomatis kan trigger ya kayak gitu. Kayak keberatan gitu punya temen kok bagusan kamu kayak gitu. Nah otomatis kita tuh berusaha ningkatin skill gitu. Kadang misal dapat proyekan nih aku dapat proyekan gede nih kayak gitu nyindir-nyindir kamunya kapan kayak gitu. Itu kalau kayak gitu tuh biasanya udah temen akrab ya Kak. Jadi kayak saling manas-manasin kayak gitu. Lalu ada pertemanan. Jadi eh, buat yang belum tahu jadi kebanyakan di anak ilustrator itu tuh introvert. Jadi sekian banyak orang ini kebanyakan introvert, introvert, introvert ngumpul jadi extrovert. Nah, itu biasanya terjadi di komunitas kita. Jadi kita akhirnya ketemu yang cocok sama-sama introvert kayak gitu. Seleranya juga mirip-mirip. Lalu belajar yang dari yang lebih profesional. Jadi eh, di komunitas itu biasanya kan ada tingkat-tingkatan ya untuk membernya. Jadi ada yang baru masuk, ada yang baru belajar tuh, ada yang menengah udah dapat klien tapi kelasnya masih menengah, ada yang profesional sampai eh, project mungkin bisa 2 digit kayak gitu-gitu. Nah, itu tuh enaknya kita tuh di situ belajar ke yang lebih profesional. Jadi kayak aku nih masih struggling gitu kan. Masih berusaha nyari-nyari belajar sama yang lebih ahli. Nah, itu menurut aku selama di komunitas ini setahun lebih ya, itu berpengaruh banget gitu untuk perkembangan saya pribadi. Lalu lebih dikenal atau eksistensi, jadi eh, lebih jelas lah ya status kita di situ ilustrator, terus ketemu ilustrator lain, jadi kayak brand-brand dari luar gitu, misal tertarik untuk ngajak kita collab atau apa gitu, status kita jelas di situ sebagai anggota komunitas, terus eh, diakui jadi ilustrator kayak gitu-gitu. Berita terupdate, jadi kayak biasanya di komunitas ilustrasi gengsi itu eh, banyak berita-berita yang update gitu. Misal ada masalah apa gitu langsung diobrolin di komunitas bahas. Misal kayak kemarin-kemarin waktu AI tiba-tiba duar gitu kan, ngagetin gitu. Nah, itu kita langsung diskusi tuh di situ gimana gini 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 AI ini jangka panjangnya bakal ke arah mana. Terus apakah ilustrator seperti kita ini terganggu kayak gitu-gitu.
Dan mungkin apa ya, kayak ada event-event gitu. Misal di Surabaya ada event apa gitu, teman-teman tuh bisa bikin tim di situ. Kadang ada bikin tim terus buka booth di situ, bikin eh, jualan karya-karya mereka di situ. Mungkin itu aja sih dari saya. Terima kasih. Oke, Mas Haris, terima kasih banyak insight-insightnya ya. Nah, ini aku summary sedikit. Tadi Mas Haris em, kurang lebihnya ngomongin seputar cara-cara jadi ilustrator dan ngembangin skills. Awal-awal itu penting banget. Pertama, untuk berkompetisi, karena dari kompetisi em, pelajaran-pelajaran untuk membuat portofolio karya itu sangat-sangat peluangnya besar di situ. Dan juga ikut pameran biar bisa eksplorasi, belajar, dan jangkau relasi lebih luas lagi untuk calon klien. Dan juga coba platform freelance tadi yang disebutin sama Mas Haris juga. Dan coba mengatasi setiap tantangan seperti ideasi dan konsistensi. Juga nggak lupa ya, seperti yang terakhir tadi Mas Haris bilang, yaitu berkomunitas. Karena dari komunitas banyak banget dapat em, feedback atau manfaat gitu ya, agar job juga berdatangan. Seperti itu ya Mas, kurang lebihnya. Terima Ya, betul. kasih untuk Mas Haris karena sudah menyampaikan materi yang kedua ini. Sebelum sesi Q&A, kita dengerin satu pemateri lagi. Ada Mbak Kartina Manginsi, Sales Eksekutif di Lentera. Silakan, Mbak. Terima kasih Restu. Selamat pagi teman-teman. Tadi kita sudah dengarkan pemaparan dari Mas Hendra juga Mas Karis. Kami coba dari Lentera menjelaskan sedikit mengenai strategi bertahan dan berkembang buat teman-teman yang berkecimpung di dunia kreatif ini. Sebentar saya akan share screen ya. Sudah kelihatan? Sudah Mbak, terlihat. Sudah, sebentar saya geser dulu. Oke. Eh, Baik. Eh, Kita mau share sedikit saja salah satu strategi untuk bertahan dan berkembang. Kalau tadi kita sudah dengarin Mas Karis dan Mas Hendra, semuanya kayaknya saya lihat benang merahnya bagaimana kalian supaya bisa stand out dan bisa dikenal. Nah, apakah teman-teman di Zoom ini ada yang bekerja sebagai penulis yang menawarkan jasa ghostwriting, article writing, mungkin atau mungkin pelatihan menulis, atau ilustrasi buku, penerjemah buku, editor atau ilustrator. Nah, kita mau share sedikit bagaimana sih strategi bertahan ala Lentera. Oke, ya, ini dia. Increase your brand exposure. Kami mau share ke teman-teman bahwa apabila teman-teman memiliki suatu brand, memiliki jasa, profesi yang ingin teman-teman teman-teman untuk bagikan dan ingin supaya kalian lebih dikenal, maka inilah salah satunya caranya yaitu dengan beriklan. Dengan beriklan, maka teman-teman bisa bercerita mengenai jasa yang ingin teman-teman tawarkan kepada publik, kepada target marketnya teman-teman, supaya mereka tahu bahwa kalian punya kapabilitas, punya skill tertentu yang mungkin sesuai dengan demand mereka. Oke? Nah, sekarang di Lentera kita sudah bisa beriklan. Ini memang baru, jadi sekarang teman-teman sudah bisa memasang iklan di Lentera aplikasi untuk mempromosikan jasa maupun profesi dari teman-teman sekalian. Nah, Lentera App itu apa sih? Aplikasi membaca buku digital yang asik dan menyenangkan. Dan saat ini di Lentera sudah banyak sekali buku-buku fiksi dan non-fiksi yang bermutu yang teman-teman bisa baca secara gratis dengan jeda iklan. Untuk informasi teman-teman yang baru gabung di Zoom ini adalah di Lentera ini agak berbeda dengan aplikasi yang lain karena di Lentera itu seluruh buku-buku yang ditayangkan itu sudah dikurasi oleh tim redaksi. Jadi berbeda, bukan langsung di-upload oleh penulisnya, tapi dikurasi terlebih dahulu. Kemudian sangat praktis. Kenapa? Karena buku apapun yang kamu sukai dapat diakses di mana saja, baik melalui HP maupun tablet.
Sekarang kami sudah memiliki sekitar 3.000 pengguna dan didominasi oleh generasi muda yang sangat produktif. Jadi teman-teman, apabila Anda memiliki target market orang-orang muda, maka silahkan cobalah untuk beriklan di Lentera. Lantas pertanyaan berikutnya pasti kan penasaran ya, kenapa sih harus beriklan di Lentera? Karena di Lentera ini kami menawarkan niche market. Kalau tadi yang di awal sekali saya menyebutkan jasa-jasa yang relate dengan user pengguna dari Lentera App, tentu teman-teman sudah bisa mencoba mengkomunikasikan jasa teman-teman ke target market. Di sini seperti komunitas literasi ya, bergabung antara orang-orang yang suka baca, orang-orang yang suka melihat suatu ilustrasi dari suatu buku, kemudian juga orang-orang yang suka menulis. Nah, ini adalah niche market yang coba kami tawarkan kepada teman-teman yang ingin beriklan. Lantas kemudian yang kedua adalah small but powerful. Lentera memang masih muda, usia kami memang masih muda, tapi kami powerful. Karena apa? Karena kami memiliki user yang sangat setia. Biasanya orang yang suka membaca itu sudah pasti suatu kebutuhan ya untuk membaca itu. Jadi eh, kita sangat yakin kita kecil tapi kita cukup powerful. Dan yang terakhir, kami mendukung lokal market dan juga komunitas literasi. Kalau bukan kita-kita yang mendukung, tentu siapa lagi ya yang mendukung literasi di Indonesia? Nah, next question-nya pasti kalau saya beriklan di Lentera, kira-kira apa yang bisa saya dapatkan atau berapa biayanya? Nah, ini dia paket-paket yang ada di Lentera. Kami tidak menawarkan begitu banyak paket, hanya ini saja. Tapi ada dua hal yang bisa saya sampaikan di sini. Pertama, sistem iklan di Lentera itu adalah berdasarkan viewers. Jadi, apabila teman-teman menempatkan iklan, memasang iklan di Lentera, maka kita akan memberikan laporan jumlah viewers yang sudah teman-teman capai. Jadi, seperti token listrik. Kalau teman, misalnya ya, sebagai contoh, kamu ngambil satu paket yang sampai 1.000 viewers. Jadi apabila nanti dalam berjalannya waktu belum mencapai 1.000 viewers, maka iklan kamu akan terus tetap ditayangkan, gitu ya. Jadi masih terus berjalan. Dan kemudian durasinya juga ada pilihan. Nah, mengenai harga, saya rasa ini sangat affordable. Kenapa? Kalau kalian, teman-teman ya, eh, berhemat aja untuk biaya skincare kamu. Atau mungkin ngopi-ngopinya ditahan dulu deh. Misalnya 15 kopi ditahan dihemat. Udah bisa, tahu nggak sih iklan di Lentera ini. Jadi ini sangat menarik. Siapa lagi gitu loh yang mau menjual dirinya seperti tadi tuh Mas Hendra keep saying menjual diri. Mas Karis juga cobalah jual diri. Nah, kalau bukan kalian siapa lagi yang beriklan, ya kan? Oke. Next. Nah, ini dia. Mas Hendra, saya izin ya nunjukin iklannya Mas Hendra untuk memberikan inspirasi buat teman-teman yang bekerja di industri kreatif ini. Ini contoh iklan, iklan yang ada di Lentera Apps. Di sini sangat clear menunjukkan profil Mas Hendra dan message-nya sampai bahwa ini belajar mengenai struktur menulis. Dan jangan lupa teman-teman kalau membuat sebuah iklan itu kok apa namanya angka untuk nomor yang bisa dihubungi ya itu harus jelas, harus besar. Sehingga kalau misalnya ada yang mau merefer, ada yang apa namanya pingin untuk menggunakan jasa kalian, itu bisa langsung relate. Dan buat teman-teman yang di sini yang juga mengikuti Zoom ini mungkin yang sudah bekerja juga di korporasi, jadi sebagai freelance ilustrator atau sebagai freelance writer, tapi juga ternyata bekerja di sebuah perusahaan, kalian boleh loh ya memasang iklan bukan mengenai jasa, tapi mencari talent, talent yang bisa menulis, talent yang bisa membuat ilustrator, karena kan kebutuhan corporate itu banyak sekali ya, media, kebutuhan untuk website, untuk desainnya, kebutuhan untuk internal communication-nya, itu banyak hal. Jadi bagi teman-teman yang bekerja di perusahaan, bisa merefer untuk kepada HR-nya untuk masang iklan SDM di Lentera App ini juga. Gitu. Baik, kalau dengan iklan ini, yang pasti kalian bisa menawarkan jasa kalian dan menggiring cuan. Ya, kalau tadi Mas Hendra dan Mas Karis bilang, eh, yang penting harus bisa mendatangkan uang. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan jasa kita menawarkan dan kemudian menggiring cuan.
Oke, teman-teman, saja. Yuk kita pasang iklan di Lentera. Saya mau ngajak teman-teman untuk pasang iklan di Lentera untuk memaksimalkan exposure jasa kalian dan juga apa merek yang sedang kalian bangun, merek diri yang sedang kalian bangun di Lentera aplikasi. Kalian tinggal scan barcode yang muncul di layar ini dan apabila ada pertanyaan lebih lanjut bisa menghubungi saya di 0818 979 629 atau bisa juga email. Ya, itu aja Restu yang mau saya sampaikan. Sukses dan cuan buat teman-teman semua. Buat yang ngedownload Lentera Iya. App, bisa selamat membaca. Kalian pasti dapat banyak buku di Lentera. Oke? Salam literasi buat kita semua. Terima kasih. Oke, itu tadi penjelasan terakhir dari narasumber ketiga, yaitu Mbak Kartina. Jadi, selain dari tips-tips strategi bertahan dan berkembang ala Mas Haris dan Mas Hendra, Mbak Kartina juga menekankan bahwa penting juga untuk mencari cara-cara non-organik seperti beriklan, salah satunya di platform Lentera App. Seperti itu ya. Nah, teman-teman, kita masuk ke sesi Q&A. Nanti untuk dua penanya terbaik akan dipilih masing-masing satu oleh Mas Haris dan Mas Hendra. Di sini sudah ada banyak pertanyaan, sepertinya ada banyak manusia-manusia yang, oh mohon maaf. Sebelum itu kita foto dulu, teman-teman. Foto dulu biar terdokumentasi dengan baik ya. Jadi teman-teman yang barangkali masih malu-malu untuk on cam, silakan on cam dulu. Kita foto bersama narasumber, nanti dibantu oleh Kak Sela yang fotoin kita di ruang Zoom ini. Gimana Oke, nih? buat teman-teman bisa dinyalakan sebentar kameranya. Ini masih baru sedikit. Oke, sebentar ya. So, show. Oke. Ya sudah sambil nunggu, nanti mungkin teman-teman ada yang mau nyalakan kameranya, kita foto sebentar ya. Ini di saya ada 3 slide, jadi nanti akan saya ambil 3 kali. Jadi tahan senyumnya 3 kali ya. Oke, untuk foto pertama, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Yang kedua, 1, 2. Oke, sekali lagi. 1, 2. Oke, terima kasih. Silakan terus dilanjutkan. Oke, terima kasih Kak Sela. Nah, tadi untuk dua penanya terbaik nanti akan diumumkan melalui Mas Haris dan Mas Hendra. Sekarang di sini aku mau bacain banyak pertanyaan untuk manusia-manusia yang sudah kepo terkait dengan topik kita pada pagi ini. Di sini pertama nih ada pertanyaan dari Kak Sofyan yang bertanya tentang perkembangan teknologi AI. Kan semakin masif nih, dan banyak pekerja kreatif menganggap ini sebagai ancaman. Nah, kalau menurut narasumber nih, gimana kira-kira AI ini um, mendatangkan manfaatkah atau justru lebih banyak ancamannya? Gitu. Mungkin dari Mas Haris bisa dijawab terlebih dulu. Oke, untuk AI ya. Jadi AI sekarang tuh emang lagi nge-up-nya, terus ya kita ngobrol-ngobrol di komunitas gitu. Nah, kita tuh ada beberapa kesimpulan kayak sebenarnya kita nggak terlalu bermasalah gitu sama AI kan kayak kayak dulu nih, misal kayak bikin karya tradisional manual gitu kan di kertas. Nah, sekarang AI juga di next level gitu. Cuman problemnya di AI itu mereka kan nyomot dari karya-karya orang gitu. Jadi AI itu ngegenerate ribuan gambar di internet gitu kan. Lalu dijadikan satu gambar gitu yang seakan-akan baru. Nah, itu problemnya tuh di situ. Kalau mungkin AI ini dalam jangka panjang diperbaiki gitu kan ya soal attitude-nya si AI nggak nyuri-nyuri kayak gitu-gitu.
sebenarnya nggak ada masalah gitu. Kayak misal aku pribadi nih ada proyekan yang tadi itu yang sampai bikin tim 4 ilustrator. Nah, itu bisa bikin land art aja gitu. Terus nanti ada AI-nya yang auto coloring gitu. Terus kita bisa milih coloring yang cocok, terus dipoles dan lain sebagainya. Itu sebenarnya nggak masalah dan menghemat waktu juga gitu. Dan kita juga bisa nyari klien yang lainnya kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu bermasalah, cuman masalahnya di attitude-nya dia aja gitu. Kalau attitude namanya AI kan masih anak-anak ya, baru anak kemarin gitu istilahnya masuk dunia industri kreatif. Nah itu ya itu attitude-nya ditata dulu. Jadi kemarin kan Amerika juga bikin landasan hukum baru tuh soal AI itu yang kalau yang benar-benar generate itu ilegal gitu. Benar-benar nggak boleh kalau emang nge-generate itu. Kalau kecerdasan yang lain yang lebih apa ya lebih legal gitu ya kita nggak ada masalah sih. Oke. Mungkin follow up question dari aku pribadi, Mas. Em, Heeh. apakah kalau yang seperti di Canva itu kan ada untuk membuat semacam prompt dan kemudian nanti akan muncul, itu termasuk yang seperti apa tuh? Karena kan banyak Eh, pengguna Canva juga ya sekarang. ya Walaupun ini sekarang di luar dari Illustrator ya. mm, perusahaan biasanya kayak masuk standar lah ya Canva bisa Canva kayak gitu untuk konten. Kalau aku pribadi belum pernah desain di Canva, biasanya pakai Photoshop gitu, Adobe Illustrator. Saya kurang tahu, tapi kalau untuk generate sekarang biasanya ya sama, agak-agak semi ilegal gitu. Mereka kayak istilahnya tuh main Oh, jurang gitu. Kalau nggak kena hukum ya lanjut kayak gitu. oke oke. Photoshop Makasih Mas juga Arif. ada sih kayak gitu. Untuk di Photoshop juga ada. Baik. Nah, kalau dari Mas Hendra nih, mau menambahkan nggak kira-kira karena kan ada chat GPT juga nih kalau untuk penulis ya, seperti apa tuh? Oke, dikit aja dikit ya saya. Saya cuman pernah nyoba uh, AI ya, AI untuk menulis itu tiga, Chat GPT, Bing itu kan punya Copilot, Copilot, terus ada dari Google itu Bard. Sekarang dia ubah nama jadi Gemini kalau nggak salah. Gemini, Copilot, Chat GPT. Saya coba tiga-tiganya versi free dan saya mendapatkan kesimpulan bahwa untuk teman-teman juga yang baru belajar nulis, Chat GPT, AI itu menggoda, Chat GPT itu menggoda banget ya. Saya bahkan ini jujur-jujur saya pernah bikin satu buku andelin Chat GPT aja, pernah dan ternyata bisa. Tapi masalahnya cuma satu, eh, setidaknya untuk yang versi free lah, itu generic banget. Jadi menurut saya keberadaan AI itu adalah mereka itu tools sama kayak Google Translate misalnya. Itu tools yang boleh digunakan. Jadi pandangan saya soal AI adalah dia adalah tools yang boleh digunakan, tapi harus kita yang mengendalikannya. Kita nggak boleh membiarkan mereka yang ngendaliin. Jadi nggak boleh tuh iseng banget ya nulis, tolong buatkan cerpen tentang apa sampah di kota Bandung dengan gaya bahasa Seno Gubira Aji Dharma enter Z itu terus dikirim ke koran nggak boleh. Nggak boleh. Nggak, itu tools. Jadi mereka bisa dipakai untuk nyari ide saat buntu nih. Kasih dong 10 ide untuk apa? Kasih itu 10 ide. Terus nanti kita kembangkan ide itu dengan otak kita sendiri. Nah, itu baru boleh. Tapi saya sih setidaknya untuk penulis ya, ini sih apa dari saya aja ini pendapat saya pribadi. Selama Chat GPT dan memang tidak bisa. Selama Chat GPT belum bisa niru gaya bahasa skenario sinetron, saya masih tenang hidup saya. Tidak akan ada yang ngambil profesi saya. Coba tulis tuh, buat dengan gaya sinetron, gak bisa Chat GPT, saya udah coba. Masih lebih lebay saya gayanya, masih. Jadi kesimpulannya itu tools boleh dipakai, boleh banget, cuman jangan biarkan mereka mengendalikan kita, harus kita yang ngaturnya. Oke, itu aja. Oke. AI berarti belum begitu lebay ya Mas ya, jadi belum bisa Belum. generate untuk sinetron Ikatan Cinta barangkali ya. Oh, masih aman, hidup saya masih aman. Iya, oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Christina Yuli Anggita, saya mau bertanya ke Mas Hendra. Saya ada ide cerita dan sudah menulis beberapa bab, bahkan sudah memikirkan endingnya. Tapi sebelum sempat saya mempublish,
ada cerita orang lain yang rilis duluan dengan tema yang mirip dan konsep cerita yang juga mirip. Jadi saya terpaksa mengganti alur cerita yang sudah dibuat dan cara dapat ide yang benar-benar fresh yang orang-orang lain tidak terpikirkan hal yang sama itu seperti apa ya? Oke, saya jawab singkat aja ya. Cara mendapatkan ide yang benar-benar fresh yang orang lain tidak terpikirkan adalah hal yang sama. Saya punya berita buruk ya buat kakak bahwa sekarang ini sudah tidak ada lagi ide yang fresh. Itu berita buruknya. Jadi kalau nyari, jadi ide apapun yang di kepala kita pasti pernah ada ceritanya, entah dalam bentuk apapun. Serius. Itu silahkan aja. Kayaknya kalau digali-gali tuh kayak pernah ada cerita yang mirip deh gitu. Seaneh apapun cerita kita. Teman-teman mungkin berpikir cerita tentang seorang tukang ledeng yang kerja di planet Mars itu belum ada. Itu sudah ada. Sudah. Jadi itu udah ada novelnya dari luar memang gitu. Jadi kalau nyari yang benar-benar fresh nggak ada ya. Tapi kalau yang tidak terpikirkan oleh orang lain, menurut saya adalah kita harus masukin pengalaman pribadi karena pengalaman pribadi itu sangat personal ya. Uh, tapi bagaimana kalau kita udah masukin pengalaman pribadi ke dalam satu ide cerita. Misalnya kita pengen ide cerita tentang orang telat nikah. Udah nih, orang telat nikah sampai usia 45 tahun belum nikah. Udah nih idenya. Itu kan udah banyak. Tapi kita masukin pengalaman pribadi. Pernah ada tetangga kita yang begini, teman kita yang begitu. Masukin idenya. Ternyata begitu digituin, ada lagi cerita yang mirip. Saran saya, jangan eh, jangan ganti alur cerita. Jalanin aja ide kita apa adanya. Karena jangan takut dianggap kita mendompleng ide, jangan. Karena tadi ada elemen pengalaman pribadi itu yang paling unik, itu unik banget. Saya nggak tahu, tapi kalau dari Mas Syarif sendiri, mungkin juga untuk urusan ilustrasi ada yang begitu ya, ada ide yang kok kayaknya mirip. Nah, saya nggak tahu, tapi mungkin Mas Syarif punya jawaban yang lebih bagus lagi untuk ide yang mirip gini. Mungkin silakan Mbak Restu. Ya, oke. Kalau dari Mas Arif gimana nih tambahannya terkait dengan ideasi Kalau tadi? ide-ide ya. Jadi kadang kalau dari kita nih anak ilustrator, kalau mau ngide tuh kita keluar keluar dari zona kita sebagai ilustrator gitu. Jalan-jalan ke mana kek gitu, ke Perak atau apa, jalan kaki, terus main game gitu kan biasanya banyak karakter desain, terus landscape kayak gitu visual-visualnya. Terus kalau enggak baca buku, Lentera ini kan ada ya. Kita bisa baca buku tuh di situ. Itu biar pikiran kita tuh refresh gitu. Nah, kadang dari situ terus mungkin balik lagi ke rutinitas. Nah, kita dapat something yang baru. Oke, jadi itu ya jawabannya buat Christina Yuli Anggita. Semoga menjawab. Baik, Kak, Nah, terima kasih. selanjutnya, baik, sama-sama. Selanjutnya ada dari Indria Salim. Pertanyaan buat Mas Haris. Pernah terjebak nggak dengan klien abal-abal sampai juga scammer? Ini khususnya saat terima tawaran kerja di pasar online. Oke, untuk ini scam ya jatuhnya. Mungkin teman-teman yang sering tuh untuk ilustrator pemula di Instagram gitu biasanya di DM-in sama kebanyakan luar negeri. Terus budgetnya tuh dolar. Dan requestnya tuh nggak masuk akal. Kayak minta gambarin tag gitu kan, kayak kucing gitu. Tapi budgetnya tuh sampai 3 juta, 5 juta gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman yang pemula kayak ya seneng kan ya. Terus akhirnya masuk 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 ya rekening berkurang kayak gitu atau kena scam lainnya. Terus saya pribadi dulu juga hampir pernah kena scam tuh zamannya ini Bitcoin. Kayak uang-uang NFT gitu. Jadi ada project gitu kan dari klien. Terus dia mintanya tuh pembayarannya tuh pakai Bitcoin. Nah, tapi dia di situ tuh pintar, jadi bikin website sendiri gitu, terus seakan-akan akun kita tuh ada, terus ada nominalnya juga. Nah, pas disuruh narik narik Bitcoinnya ke dolar atau ke ya ke dolar dulu ya baru rupiah, itu disuruh bayar dulu sekitar 2 juta. Jadi di Bitcoin misal ada pembayarannya tuh 35 juta gitu, kita tarik disuruh bayar di muka 2 juta. Nah, itu scamnya di situ. Nah, sampai titik itu aku cancel. Lalu projectnya nggak aku kerjain. Jadi lebih hati-hati aja gitu. Ciri-ciri scammer tuh biayanya nggak masuk akal. Jadi kita gambar sederhana tapi budgetnya tuh gede banget. Nah itu scammer biasanya. Oke, jadi perlu dilihat juga budget dengan
keinginan untuk si klien itu tadi ya. Kalau misalkan mudah tapi budgetnya jor-joran banget, itu perlu diwaspadai seperti itu. Betul. Nah, selanjutnya ada pertanyaan untuk Mas Hendra nih. Saya ingin bertanya, cara penulisan seperti apa sih yang dapat dikatakan menarik? Apakah harus pakai kalimat majas agar cerita lebih ekspresif? Dan ini sekaligus aku nambahin dari pertanyaan Kak Dika, gimana cara cara atau awal mulanya menerbitkan buku? Gitu, Mas. Jadi pertama ada pertanyaan dari penulisan seperti apa yang dikatakan menarik. Lalu yang kedua, gimana caranya menerbitkan buku awal mulanya? Gitu. Saya jawab yang kedua dulu ya, itu lebih simpel. Ya. Ini yang kedua itu menerbitkan buku secara teknis gampang. Cari penerbitnya via website atau via ketemuan atau apa. Cari tahu spek yang mereka minta apa, spek bukunya, temanya, tebalnya, cara pengiriman naskah, apa ada form yang harus diisi dulu atau apa. Penuhi persyaratan mereka, kirim naskahnya. Simpelnya gitu kalau nerbitin buku. Jadi saran saya itu cari dulu penerbitnya, jangan main kirim gitu aja tanpa riset, cari dulu penerbitnya, cari tahu yang mereka minta itu apa sih sebenarnya, karena ada beberapa penerbit yang saya lihat sekarang tuh di websitenya mencantumkan kami nggak nerima naskah dulu sampai 2025 misalnya, ada yang kayak gitu-gitu, jadi jangan ngirim ke yang gitulah ya. Terus penerbitnya juga bebas lah, kalau mau siap bersaing penerbit major aja pilih, kalau mau pilih penerbit alternatif yang indie gitu boleh, atur-atur aja sesuai dengan kemampuan budget segala macam, simpelnya gitu lah. Cari tahu maunya mereka, sediakan naskahnya. Ya, yang rumit itu pertanyaan pertama. Apa tadi? Biar, Penulisan dikatakan menarik. Apakah harus pakai oke, majas agar lebih ekspresif? oke. Ini dari siapa ya namanya? Dari Tiara Sekartinasi. Oke, saya punya punya jawaban yang sedikit beda buat Kak Sekar, juga buat teman-teman ya, yang terutama yang penulis. Saya mau kasih tahu aja bahwa pembaca ini agak kontroversi, tapi saya suka kontroversi. Eh, Pembaca tidak pernah memperhatikan kualitas sastra. Jadi yang pembaca tidak pernah memperhatikan kualitas sastra dari buku. Nggak pernah. Jadi kalau kakak Kak Sekar ini ngerasa apakah buku yang menarik itu yang penuh dengan majas, penuh dengan apa? Pembaca nggak memperhatikan itu masalahnya. Jadi kita sebagai penulis, gini sudut pandangnya. Yang pembaca cari adalah buku yang bisa menemani mereka. Udah, menemani di kamar, di halte, di ruang tunggu, di bus, di pesawat, di kereta api, dimanapun. Mereka akan suka buku yang bisa menemani mereka. Itulah buku yang buat mereka menarik. Udah, jadi nggak ada hubungannya sih apakah saya menulisnya sudah pakai bahasa sastra. Belum tentu yang sastra itu mereka sukai. Gitu. Jadi, buku yang menarik adalah buku yang memang dicari oleh pembaca. Udah. Nah, kenapa saya menjawab seperti itu? Karena kalau kita membatasi dengan oh ini bahasa saya kurang nyastra, berarti saya belum bisa jadi penulis, nggak gitu juga gitu. Nah, jadi saran saya buat teman-teman yang menulis, udah nulis aja semampu kita. Kalau kita cuma bisa nulis pakai kata gue lu, pakai boleh, boleh tulis aja tulis. Tulisan saya nggak nyastra, nggak apa-apa, tulis aja. Nanti semua tulisan itu akan nemu pembacanya sendiri kok. Tenang aja, nanti akan ada orang-orang yang merasa buku kita itu menarik karena gaya bahasanya cocok dengan yang mereka cari. Nah, yang penting itu adalah menulis dengan benar. Jadi kayak openingnya begini, konfliknya seperti ini. Nah, itu yang mesti dipikirkan tuh itu. Bagaimana endingnya, bagaimana nyusun dialog dengan benar. Nah, itu yang mesti kita pikirkan. Gitu. Kalau masalah diksinya atau pilihan kata, biar pembaca yang menentukan, ah buku ini rumit, terlalu nyastra, saya nggak cocok. Ah buku ini nyastra, cocok buat saya. Biar pembaca yang menentukan. Kalau saya sih sudut pandangnya begitu. Jadi tulis aja biar nanti tulis aja dengan benar biar pembaca yang nentuin sendiri nantinya mana yang menarik buat mereka. Itu jawaban saya. Oke, semoga menjawab ya pertanyaan yang pertama tadi. Dan pertanyaan berikutnya buat Mas Haris, gimana cara atau langkah-langkah untuk menjual karya kita ke orang luar atau ke orang lokal dan nentuin harganya nih dalam menawarkan jasa? Oke, untuk ngejual karya ya. Jadi sebenarnya ada banyak cara gitu. Ini khusus yang freelance. Kalau yang nebeng apa ya masuk ke perusahaan gitu kan nggak perlu cara-cara tertentu ya.
Jadi kalau freelance tuh biasanya ada tiga tuh, ada nyerangnya pakai medsos. Jadi beda anak tuh beda cara nyerangnya gitu. Ada yang nyerang ke medsos kayak Instagram, TikTok gitu kan, mereka bikin konten terus gitu, mancing sampai ada beberapa klien yang tertarik gitu. Lalu yang kedua tuh ada by email. By email tuh kalau udah masuknya ke profesional ya, biasanya tuh by email. Jadi portfolio website tuh sematang mungkin, terus rekam jejak dan lain sebagainya. Nah, mereka tuh ngemail ke perusahaan-perusahaan yang menurut mereka tuh berpotensi untuk kerjasama dengan dia gitu. Lalu yang ketiga tuh ada di platform. Kayak aku tuh nebengnya di platform. Jadi platform tuh banyak, ada yang lokal maupun internasional. Nah itu bisa untuk pemula bisa di spam aja gitu, beranjau. Jadi kalau di lokal tuh ada 1000 Lancer, Fastwork kayak gitu-gitu. Kalau internasional ada 99 Design, Fiverr, Upwork gitu. Sebenarnya banyak gitu. Nah itu dicoba aja gitu satu-satu gitu. Nanti pecah telurnya di mana. Oke, itu tadi jawaban buat eh, Mas Muhammad Tegar. Dan juga jangan lupa bisa juga kalau memang bingung gitu ya, sudah punya portofolio tapi bingung mau mempublikasikan atau menunjukkan bahwa mampu juga menjual karya-karya selain dari tips-tips tadi Mas Hari sampaikan, juga bisa beriklan di Lentera. Ada Mbak Kartina di sini yang bisa em, masih teman-teman tanya-tanya gitu ya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir, sebentar. Pertanyaan terakhir nih buat Mas Haris. Apakah ada rekomendasi tempat jual karya buat pemula? Lalu bagaimana cara Mas Haris menghitung, oh ini tadi harga jual ya, balik lagi, agar sepadan dengan usaha kita membuat gambar. Kalau untuk nyari market kayak tadi ya, mirip ya, nggak jauh beda. Terus untuk ngasih harga tuh beda-beda biasanya tiap ilustrator. Tergantung, kadang kalau ada yang nanya tuh anak-anak menjawabnya ya, ya kamu ikhlasnya seberapa kayak gitu. Kalau nggak ikhlas ya jangan dilepas kan gitu. Nah, terus habis itu kadang ada yang ngomong tuh anggap aja biaya per jam gitu. Sejam kamu hitung deh. Kalau ngerjainnya di cafe misal, ya harga minimumnya berapa. Terus device-nya itu dihitung tuh berapa gitu. Dikali per tahun lah kalau biaya device kayak gitu-gitu. Terus aplikasi kan kadang kita beli ya yang aplikasi-aplikasi tertentu tuh. Nah itu dihitung juga. Nah kita keberatan nggak misal kalau ngasih harga segitu dengan modal yang segitu gitu. Nah, itu nanti balik lagi ke personalnya masing-masing. Kalau ditanya tiap orang beda-beda, pasti ada yang murah gitu, ada yang 100.000 ada gitu. Cuman kualitasnya ya segitu. Ada yang sampai 10 juta ada dengan kualitas yang setara. Kayak gitu sih. Oke, ini ada pertanyaan terakhir ya, sebentar. Oh, untuk Mas Haris lagi nih. Pada zaman ini banyak ilustrator yang berkembang dengan skill yang bagus. Masing-masing dari mereka juga banyak yang mulai buka komisi atau kerja di agensi tertentu. Style-style ilustrasi mereka nggak jarang mirip-mirip karena meniru atau terinspirasi dari ilustrator yang lainnya. Bagi kita yang juga ilustrator, tentunya untuk menarik audiens perlu membuat daya tarik dan ciri khas pada art style. Dan apabila sudah menemukan art style, namun pasar untuk art style jenis tersebut sangat sempit. Bagaimana jika bahkan daya tariknya tidak banyak terlihat oleh target audiens? Apakah perlu merubah art style-nya atau tetap konsisten untuk raih target pasar yang cocok? Dan gimana cara bertahannya? Begitu. Oke, jadi ini untuk problematika art style ya. Jadi kalau di dunia market tuh ada supply and demand gitu. Jadi kalau kebanyakan yang bisa bikin, tapi yang minat dikit ya harganya turun kayak gitu. Nah, kalau mau bahas art style itu memang banyak gitu. Terus misal children book lah katakan, itu kan mirip-mirip lucu-lucu semua kayak gitu. Nah, kita tuh pinternya tuh kudu nyari kliennya kayak gitu. Jadi misal si A nih berenangnya di sini gitu ya, kita jangan berenang di tempat yang sama gitu. Udah penuh sesak gitu. Lalu
eh apa tadi? Hmm, yang terakhir tadi apa, Kak? Cara bertahannya dari banyaknya ilustrator yang suka meniru style dari sesama ilustrator yang lain. Jadi cara bertahannya tuh mungkin kalau ada yang pengen ganti art style gitu ya, kayaknya wah ini kayaknya di sini kebanyakan kayak vektor wajah gitu kan double gitu, banyak banget. Nah itu kayaknya pengen ganti gitu. Ya nggak apa-apa boleh gitu. Tapi biasanya kalau yang lebih ngerucut itu konseptual. Jadi karyanya tuh nggak hanya cuman ngegambar biasa aja, tapi bagaimana cara mentransfer ide dari si klien itu ke bentuk visual. Biasanya itu lebih langka. Kebanyakan kayak gitu. Jadi misal kayak book cover gitu kan. Book cover gimana caranya ilustrasi ini benar-benar ngewakilin dari isi buku itu. Orang lihat covernya udah bayang nih isi bukunya kayak apa. Nah kayak gitu itu ilustrasi yang bagus kayak gitu. Nah itu nggak banyak yang punya skill kayak gitu. Mungkin dilatih di situ sih. Kayak biar eye-catching gitu. Oke, makasih Mas Haris. Dan terakhir untuk Mbak Kartina sebelum Kak Sela masuk, maaf, maaf ya. Mbak, ada yang nanya nih, kalau misalkan anak SMA, boleh juga nggak posting karyanya atau beriklan gitu? Boleh banget. Kita terbuka kok. Karena basically kan masing-masing orang ingin mencoba untuk mengiklankan dirinya masing-masing ya. Apakah itu dia mau jual jasanya atau dia mungkin mau menjual merek yang lagi dia bangun atau apapun itu silahkan saja. Nggak apa-apa, kita open banget gitu. Asal nggak ada muatan sara ya. Itu aja. Oke, makasih Mbak Kartina. Sama-sama, Restu. Silakan untuk Kak Sela. Ya, oke Restu. Ini mungkin aku mau nambahin sedikit ya. Ini perbincangan kita pagi ini, webinar ini secara keseluruhan tuh menarik banget karena memang dapat masukan dari tiga narasumber yang memang punya core-nya masing-masing gitu. Nah, tadi mungkin buat teman-teman, aku pun juga sebagai marketing juga gitu ya, yang berusaha untuk mempromosikan sebuah brand gitu, itu pun juga melakukan jual diri, tapi jual company atau jual brand itu sendiri gitu. Dan memang langkah-langkah yang kita ikutin adalah seperti yang teman-teman narasumber sudah sampaikan. Baik ada narasumber, baik cara-cara organik yang lebih banyak disampaikan oleh Mas Haris dan Mas Hendra, dan juga memang beriklan pun juga menjadi salah satu opsi yang sangat kuat gitu, yang memang apa namanya, yang kami lakukan, yang aku lakukan bahkan untuk Lentera gitu ya, dan bahkan untuk di kantor-kantorku sebelumnya berdiklat itu memang jadi salah satu cara untuk bisa teman-teman di sini mempromosikan lah brand teman-teman, diri teman-teman, maksimalkan agar exposure-nya tuh bisa semakin luas gitu. Nah, mungkin tadi aku juga agak sedikit mau menambahkan penjelasan dari Mbak Kartina bahwa sebelumnya sudah dijelaskan beriklan di Lentera itu adalah small but powerful. Nah, di sini kan maksudnya adalah bukan small secara ukuran, tapi tadi juga dibilang bahwa kita tuh niche market gitu kan. Jadi memang pengguna Lentera itu khusus memang orang-orang yang menyukai literasi. Nah, disitulah kecilnya, walaupun kita niche, tapi itu justru itu menjadi tepat sasaran untuk beriklan di situ. Nah, misalnya untuk teman-teman ilustrator, kita di Lentera itu kita koleksinya adalah buku-buku gitu ya, dan juga itu pasti para pembacanya adalah penulis dan juga pembaca gitu kan. Nah, pasti penulis juga membutuhkan peran ilustrator untuk menambah, mempercantik bukunya lah. Seperti itu. Ini salah satu contohnya ya. Jadi misalnya kalau memang teman-teman ilustrator ingin mendapatkan klien dari sisi para penulis, nah ini menjadi salah satu tempat yang tepat nih, langsung secara target marketnya udah langsung pas. Oh oke, biasanya para penulis membutuhkan ilustrator untuk buku-bukunya. Ya udah, ini bisa dimanfaatkan untuk beriklan di Lentera App untuk bisa mengambil atau mengambil market yang memang dituju seperti itu. Nah, begitupun sebaliknya buat penulis, kalau misalnya memang mempunyai jasa lainnya gitu kan, jasa pelatihan menulis atau editor, ghostwriter, segala macam, itu pun juga bisa memanfaatkan Lentera App untuk apa namanya, mengiklankan jasanya seperti itu. Karena kan para penulis juga, oh ya, ini balik lagi buat ilustrator, para penulis
cuma bisa nulis pastinya. Banyak banget aku ngobrol para penulis yang dia kesulitan untuk bikin cover buku lah gitu kan. Nah, itu kan sesimpel jasa yang dibutuhkan gitu. Walaupun sekarang memang tadi udah disebutin ada platform gratis seperti Canva. Nah, akhirnya tuh memang mereka pakai Canva tapi semua itu sama dan akhirnya kayak ya Kak, ini sama gitu kan. Akhirnya mereka harus ulang lagi. Nah, itu pun biasanya kami juga menyarankan lebih baik menggunakan jasa ilustrator atau desain grafis. Nah, akhirnya mereka mengikuti gitu kan. Dan sama, misalnya ada buku-buku eksklusif dari Lentera, kita pun juga akhirnya berkoordinasi dengan ilustrator. Kita hire mereka untuk yuk buat cover buku untuk buku eksklusif di Lentera. Nah, itu kan jadi kayak apa ya? Ada mutual benefit-nya lah. Dan ini menjadi salah satu platform atau wadah yang tepat buat teman-teman semua yang aku yakin di sini mayoritas kebanyakan teman-teman dari ilustrator, juga penulis, dan mungkin juga ada dari ghostwriter, freelance, dan sebagainya. Mungkin itu yang aku mau tambahin sedikit, Restu, tapi di sini insight-nya bagus banget dan aku setuju dari yang disampaikan oleh ketiga narasumber. Dah, daripada kelamaan, silahkan dilanjutkan. Thank you, Restu. Oke, sama-sama Kak Sela. Nah, karena sesi Q&A-nya sudah berakhir dan kita beranjak, ini sudah menunjukkan jam 12 ya, tapi sebelum itu dari Mas Hendra dan Mas Haris silakan dipilih satu penanya terbaik. Em, Kalau belum atau masih ngulik-ngulik di message Zoom ini, aku juga mau sambil sambil kita nunggu ya pengumuman dari Mas Hendra dan Mas Haris siapa penanya terbaik. Aku juga mau ngumumin bahwa em, ke Lentera masih punya kegiatan-kegiatan selanjutnya dan kegiatan yang paling dekat adalah lomba nulis Lentera, misteri dan teror. Jadi bagi teman-teman penulis yang juga mau mengikuti lomba nulis ini, teman-teman bisa nih ada flyernya nih. Teman-teman bisa kepoin di Instagram Lentera juga terkait dengan format lombanya, ketentuan, syarat, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa em, lomba nulis Lentera sampai 1 April 2024. Jadi teman-teman yang mau dapat benefit seperti gadget dan lainnya itu teman-teman bisa publikasikan atau submit karya teman-teman melalui isi formulir ya atau akses tautannya di tiny.tv/LNL seperti itu. Untuk pertanyaan lebih lanjut teman-teman bisa langsung melipir ke IG-nya Lentera dan tanya-tanya di DM, nanti sama adminnya juga bakal dibalik. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pengumuman penanya terbaik. Mas Hendra dan Mas Haris ada? Mas Haris dulu deh. Masih nyari ya? Oke, Udah ada kalau sih, udah ada tapi takutnya sama. Oh ya, oke. Dari Mas Haris gimana? Kayaknya Mas Harisnya kendala koneksi lagi. Oh ya udah dari aku dulu deh kalau gitu. Oke. Sebenarnya ada dua pertanyaan yang saya suka banget. Yang pertama soal yang tadi yang tuh, tuh, tuh. Gimana kita tahu kalau kita betulan nggak cocok sama satu satu hal gitu. Tadi yang pertama itu saya suka tuh. Yang kedua yang soal penulisan seperti apa yang dapat dikatakan menarik. Saya pilih yang kedua deh, yang itu. Berarti dari Apakah harus pakai kalimat majas agar cerita lebih ekspresif? Nah, itu aja. sebentar, itu siapa tadi ya? Siapa tadi namanya ya? Saya lupa. Oh, dari Kak Tiara Sekartinasi. Catat dulu ya Kak Sela, Tiara Sekartinasi. Jadi Mas Hendra pilih itu ya. Oke, ya itu Untuk yang nanyain gaya majas itu. Nah, ya, lanjut. oke. Untuk Mas Haris gimana? Untuk saya pribadi milih ini sih yang panjang banget ini. Meskipun panjang Panjang banget banget. ya, cuman poinnya menarik sih. Iya, yang paling bawah tuh Rida Azatur Roshidah. Jadi kompetitor udah banyak gitu, terus apakah harus ganti art style dan lain sebagainya. Oke, dari Yang Mas paling Haris. bawah. Kak Frida Azatur Roshida. Nanti kedua penanya terbaik akan dihubungi lebih lanjut ya oleh Lentera. Nah, Bentar, em, siapa? Satu lagi, aku Frida Rida. Azatur Roshida. Frida ya. Oke, Restu. Oke, jadi untuk Kak Frida dan Kak Tiara, selamat menjadi penanya terbaik. Barangkali nanti bebel-bebel selanjutnya juga ikutan. Dan
Aku mau ngucapin banyak terima kasih untuk insight dan bagi-bagi ilmunya dari Mas Haris, Mas Hendra, dan juga Mbak Kartina. 2 jam sudah kita bincang-bincang. Dan balik lagi terima kasih untuk peserta yang sudah antusias bertanya dan peserta yang mengikuti sampai akhir acara. Jangan lupa nanti akan ada sertifikat. Dan juga aku mau ngucapin terima kasih kepada teman-teman komunitas yang hadir maupun sebagai media partner. Di sini ada Digi Art Club Indonesia, Bara Rupa, Komunitas Pena, Sobat Nulis, Self Healing with Design, dan juga Bogor Illustrator Hub. Aku wakilin seluruh tim Lentera. Mohon maaf apabila ada kendala dan juga ada ketidaksesuaian gitu ya di dalam webinar Belajar Bareng Lentera ke-10 kali ini. Aku Restu pamit undur diri dan kita jumpa lagi di acara Lentera berikutnya. Sampai jumpa teman-teman dan terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Hendra, Mas Haris, Mbak Kartina. Thank you Restu, thank you teman-teman. Thank you. Thank you. Oke, Kak.